Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-196, dengan judul Valen Phoenix Ridge, langsung ke dalam alurnya. Kabut melayang di sekitar pegunungan. Di bawah iluminasi awan pagi, 5 atau 6 warna berbeda memancarkan cahaya berkabut mereka. Embun pagi meluncur dari bilah rumput, setiap tetesan berkilau dengan cahaya siang hari. Rerumputannya segar dan bersih, dan matahari saat ini sedang memancarkan kehangatannya. Si kecil melanjutkan perjalanannya, meninggalkan tanah bekas luka perang di belakangnya saat dia berjalan menuju kejauhan. Pada akhirnya, dia menyesuaikan keadaan pikirannya dan mulai berlari dengan cepat. Dia menyambut awan pagi dan melaju seperti embusan angin. Saat si kecil melintasi bumi yang besar, dia secerdas bintang jatuh, benar-benar memisahkan dirinya dari negeri kesedihan itu. Paviliun penjaga surga dihancurkan. Itu dilanda bencana besar, dan setiap area terganggu. Ini adalah peristiwa yang menjangkau jauh dan bertahan lama, seluruh limbah besar terguncang. Apakah semuanya akan kacau balau? Semua orang gemetar ketakutan. Itu adalah tanah murni archaik yang luar biasa. Tradisinya telah diturunkan dari generasi ke generasi, namun sebenarnya dihancurkan dalam satu malam. Benar-benar pertempuran yang menakutkan. Hancur begitu saja, apakah ini pertanda pergolakan dunia ini? Mungkin hari itu tidak terlalu lama lagi. Petik 2. Terlepas dari apakah itu manusia atau makhluk lain, semua kekuatan kuno merasa sangat gelisah. Setelah hanya satu pertempuran, paviliun penjaga surga berubah menjadi reruntuhan. Itu dikenal sebagai tanah murni, dan dari zaman kuno hingga sekarang, bahkan dewa tidak mampu mengubah tempat ini menjadi gurun. Itu mampu mempertahankan dirinya sendiri bahkan melalui era ketika orang-orang kudus yang menakutkan berjuang untuk supremasi. Pada akhirnya, sekolah itu berubah menjadi abu berserakan dan asap tersebar, menghilang dari dunia ini. Banyak orang memiliki firasat yang agak buruk. Ada jenis keresahan di tanah terlantar yang luas, serta jenis kebrutalan. Sepertinya tempat ini tidak akan tenang lagi, dan ini adalah pendahuluan dari kekacauan yang sebenarnya. Sungguh sulit untuk membayangkan, sebuah sekolah yang begitu kuno dan hebat seperti paviliun pengolah surga bahkan bisa dihancurkan. Benar saja, bahkan tradisi yang mulia pun bisa rusak, menuju akhirnya. Petik 2. Klan Tuoba, Gunung Binatang Makam Barat serta banyak keluarga kuno lainnya semuanya terpisah dari ini. Dengan kekuatan besar yang berkumpul bersama, siapa yang bisa bertahan melawan sesuatu seperti itu? Bahkan jika Anda tidak ingin dihancurkan, Anda tetap tidak punya pilihan. Petik 2. Hal yang paling penting adalah bahkan pegunungan dewa archaik terlibat dalam urusan ini. Tempat-tempat seperti Gunung Yi dan pegunungan meteorit selatan bahkan mengirim ahlinya untuk turun ke sini. Sikap mereka menentukan segalanya. Petik 2. Di dalam pemborosan besar, semua orang mendiskusikan apa yang telah terjadi satu demi satu. Kehancuran paviliun mending surga memengaruhi terlalu banyak hal. Sementara itu, tindakan Gunung Binatang Purba juga membuat orang lain mulai mempertimbangkan kembali banyak hal. Mereka mengirim Golden Beast untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Situasi semacam ini terlalu menakutkan, karena menciptakan bencana besar. Benih ilahi sungguh mengejutkan dunia. Itu adalah harta karun tertinggi yang dipelihara oleh pohon anggur tua dari era archaik sampai sekarang. Terakumulasi di dalamnya adalah simbol Dao, dan setelah bertahun-tahun disempurnakan, itu mencapai titik di mana ia bahkan dapat membuat mata dewa menjadi merah karena keserakahan. Petik 2. Jika tidak ada benih ilahi, mungkin ahli tertinggi tidak akan bergerak. Namun, pemusnahan paviliun pemeliharaan surga tidak dapat dihindari.
Toh pohon anggur tua itu hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Itu sudah pada titik di mana ia tidak dapat menopang dirinya sendiri lebih lama lagi dan diambang kematian. Jika musuh yang kuat itu tidak bergerak sekarang, kapan mereka akan melakukannya? Ini adalah krisis yang melanda setiap daerah. Setelah topik ini dibawa ke meja, ekspresi semua orang akan berubah. Jenis kesimpulan ini sangat menakutkan. Ketika ada yang membicarakannya, ekspresi mereka akan berubah. Akhiran dan kesimpulan semacam ini adalah renungan yang menakutkan. Tanah dewa dimusnahkan begitu saja, jauh melebihi harapan banyak orang. Berita mulai berkembang biak seperti ombak besar, membuat seluruh wilayah ini bergetar. Tidak ada satu orang pun yang tidak terpengaruh, dan ada diskusi tentang ini di mana-mana. Paviliun penjaga surga mengalami bencana besar. Berapa banyak dari orang-orang mereka yang masih bertahan hingga hari ini? Anda harus menyadari bahwa itu adalah aliansi antara banyak sekolah dan klan. Bahkan seorang raja mungkin tidak akan menyadari hidupnya setelah dikelilingi oleh mereka. Saya mendengar bahwa hanya beberapa benih kecil yang bisa lolos dari jaring. Sisanya mungkin benar-benar terbunuh. Petik 2. Beberapa menghela nafas, yang lain bersukacita dalam bencana ini. Pendapat makhluk-makhluk di dunia ini sangat berbeda. Selama pertempuran ini, pemimpin Tanah Suci, Muyan, Tetua Liu dan tokoh tingkat atas lainnya dari paviliun penjaga surga secara khusus menjadi sasaran selama pengepungan mereka. Mereka takut orang-orang ini memiliki beberapa teknik hebat yang dapat memindahkan para murid. Jika ada individu sekaliber ini pergi, pasti akan membawa kemalangan besar. Menurut dugaan orang-orang, angka tingkat atas dari paviliun pemeliharaan surga semuanya dieliminasi. Selain Raja Perang, Markis Lingtian dan beberapa lainnya yang pergi dengan Kaisar Negara Batu, praktis tidak ada individu lain yang sangat penting yang bisa pergi. Terlalu kejam, setelah leluhur kuno terbunuh, 100 murid yang dia lindungi dengan kemampuannya yang hebat langsung meledak berkeping-keping. Selama retret besar paviliun mending surga, tokoh-tokoh tingkat atas difokuskan, jadi mereka menghadapi serangan yang paling menakutkan. Akibatnya, memilih untuk tetap di sisi mereka bukanlah keputusan terbaik yang bisa dibuat para murid, dan peluang untuk bertahan lebih besar jika mereka berpisah. Terlepas dari tokoh-tokoh tingkat atas, ada beberapa jenius yang dipelihara dengan hati-hati di dalam paviliun pengolah surga yang juga menjadi sasaran. Mereka juga menjadi fokus eliminasi, jadi semuanya mati dengan cara yang sama. Linmu, Wu Feng dan yang lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Darah mereka mati di negeri yang penuh bencana ini. Paviliun perbaikan surga sudah selesai. Angka tingkat tetua praktis telah musnah, dan jumlah murid praktis nol. Tanah suci yang besar telah berubah menjadi reruntuhan. Hanya beberapa murid biasa yang lolos dari kekacauan karena keberuntungan, dan tidak satupun dari mereka yang signifikan. Wu, bagaimana dengan bocah jahat itu? Bakat alaminya tampak agak menakutkan, apa dia masih hidup? Petik 2. Akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. 4 klan besar selalu mengejarnya dan fokus berurusan dengannya. Sulit bagi seseorang dengan target seperti ini untuk bertahan hidup. Petik 2. Para murid yang mengikutinya kemungkinan besar akan dibunuh juga. Dunia luar mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Berita ini mengguncang pemborosan besar, dan ini masih menjadi topik hangat bahkan setelah beberapa hari berlalu. Di wilayah pegunungan, mata King Feng sangat merah saat dia terus-menerus meneteskan air mata. Paviliun perbaikan surga diubah menjadi bumi hangus. Terlalu banyak orang telah meninggal, dan tidak ada informasi berapa banyak yang benar-benar dapat melarikan diri. Wu, aku tidak akan bisa melihat kakak-kakak senior itu lagi. Kami minum bersama beberapa saat yang lalu, dia menangis.
Si kecil juga mengepalkan tinjunya saat dia duduk di sana tanpa mengucapkan satu dunia pun. Dia masih ingat saat-saat ketika mereka menikmati anggur curian yang lezat dari paviliun penjaga surga, serta saat mereka bersatu untuk berurusan dengan 4 klan besar di luar gerbang gunung. Banyak dari saudara dan saudari senior ini telah mencubit wajah kecilnya sebelumnya karena mereka menjaga dan melindunginya. Mereka mendesaknya untuk berkultivasi dengan semua usahanya sehingga prestisenya akan menekan segala penjuru dan melindungi tanah suci. Namun, semuanya hilang dalam sekejap mata. Dia tidak akan pernah melihat banyak dari orang-orang itu lagi, seperti kakak laki-laki Lin Mu yang menyalakan kekuatan hidupnya sendiri untuk memotong musuh mereka, mati di medan perang. Ada juga saudara laki-laki Wu Feng dan banyak saudara laki-laki dan perempuan senior yang kurang terkenal lainnya yang berbalik pada saat-saat paling penting untuk membantu saudara laki-laki dan perempuan junior mereka melarikan diri. Tanah suci yang sebelumnya dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa sekarang diselimuti selubung kematian. Semuanya hangus hitam, dan dinding yang rusak mengotori tanah. Tempat ini menjadi kuburan bagi banyak kakak dan adik senior mereka. Tidak ada yang bisa hidup kembali setelah kematian. Simpan kesedihanmu. Botak kedua menghela nafas saat berbicara. Itu lupa berapa banyak sekolah indah dan kuno yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Tidak ada kekurangan negara kuno di antara mereka. Saya harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh untuk membalaskan dendam tuan, sesepuh, dan senior saya. King Feng mengepalkan tinjunya. Wajah kecilnya sangat emosional saat dia menyeka sisa air matanya. Angin yang bertiup dan awan mendung muncul di dunia luar karena semua jenis rumor sedang menyebar. Makan sedikit, daging anjing spiritual sangat harum, kata si kecil. Mangsanya dipanggang di atas api unggun sampai berwarna keemasan. Dagingnya sangat empuk, dan aroma wangi akan menyembur keluar setelah sepotong dirobek dan dimakan. Luar biasa dalam membangkitkan nafsu makan seseorang. Saya akan makan. Aku akan makan banyak. King Feng menggigit dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah anjing spiritual yang dilepaskan oleh 4 klan besar untuk menangkap si kecil. Sepanjang jalan, mereka menemui beberapa kesulitan, hampir membiarkan 4 klan besar menyusul. Untungnya, aroma anggrek yang tersembunyi di tubuh si kecil itu sudah sangat melemah dan tidak meninggalkan jejak lagi. Hairi Bol terus-menerus menjerit, dan mulutnya penuh dengan minyak yang mengalir. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Bagaimanapun, mereka masih anak-anak, jadi kesedihan dan kesedihan di dalam hati mereka sudah cukup encer. Jika mereka tidak dengan sengaja memikirkannya, maka mereka tidak akan menjadi depresi sepenuhnya. Si kecil maju dengan pestanya melewati pemborosan besar. Mereka mengembara di dunia sambil menyempurnakan diri mereka sendiri tanpa terburu-buru kemanapun. Namun, mereka memiliki tujuan dalam pikirannya, dan itu adalah kembali ke Desa Batu. Setelah sebulan berlalu, kabut yang sebelumnya menutupi hati mereka memudar. Setelah menumpahkannya, wajah mereka sekali lagi menunjukkan senyum murni yang dimiliki anak-anak. Di mana kita sekarang? Seberapa jauh kita dari Desa Batu? King Feng bertanya. Kami saat ini berada di dalam perbatasan negara Batu. Masih ada 300–400 ribu li lagi sebelum kita mencapai perbatasan barat negara Batu. Jika kita melakukan perjalanan 300 ribu li lagi dari sana, kita akan mencapai Desa Batu, kata si kecil. Saat berada di negara Batu, mereka pasti memikirkan klan hujan. Yu Feng dan para ahli lainnya terlalu tercela. Dia mendaftar di paviliun perbaikan surga untuk berkultivasi, namun tidak ada sedikit pun rasa terima kasih darinya. Dia bahkan memukul mereka saat mereka jatuh, membunuh banyak murid di tanah suci. Itu benar-benar mengisi orang-orang dengan gelombang amarah dan amarah yang tak tertandingi. Sai, ini adalah klan bangsawan yang besar.
Kami tidak dapat melakukan apapun untuk mereka sekarang, jika tidak kami akan benar-benar menggali kuburan kami sendiri. Pria kecil itu mendesah. Permusuhannya dengan klan ini sangat dalam. Itu tidak hanya berasal dari kehancuran paviliun pengolah surga, tetapi dari semua hal lain yang dia alami juga. Alasan dia kehilangan Supreme Being Bond-nya semua karena tindakan seorang wanita dari klan itu. King Feng mengangguk. Bahkan seseorang yang murni seperti dia memiliki keinginan untuk membunuh dan menghapus klan hujan. Banyak saudara dan saudari senior tidak mati di tangan musuh utama, melainkan oleh orang-orang klan hujan. Ini adalah hutang darah, hutang yang harus dibayar kembali pada akhirnya. Selanjutnya, tahun itu ketika dia berada di tanah leluhur kedua di perbatasan barat, justru klan hujan yang menyuap para pelayan untuk bertindak tidak sopan terhadap King Feng. Mereka melumpuhkan kakinya, dan tubuhnya hampir hancur. Meskipun Anda tidak dapat memprovokasi kekuatan sebesar itu sekarang, Anda masih dapat mengumpulkan beberapa minat, kata Second Baldi dengan cara tidak tergesa-gesa. Perut yang penuh dengan trik jahat. Namun, saya menyukainya. Burung merah besar itu dengan bersemangat berkata. Ia menamparkan Second Baldi di belakang kepalanya, hampir membuatnya melompat marah. Tepat sekali. Kami dapat mengumpulkan beberapa minat saat kami berpapasan. Pria kecil itu mengangguk dengan serius. Baldi kedua, si kecil, burung merah besar, dan King Feng mulai berdiskusi. Setelah itu, mereka mulai mengumpulkan apapun yang berhubungan dengan klan Rain untuk meneliti wilayah mereka dengan hati-hati. Menyerang klan hujan tidak realistis karena tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka hanya bisa melakukan hal seperti itu jika mereka memiliki kekuatan raja dan bangsawan. Rencana mereka agak praktis. Itu hanya untuk menjarah setiap wilayah yang diduduki klan hujan. Tujuan ini cukup sederhana. Ini dia, Valen Phoenix Ridge. Itu terletak sempurna dalam perjalanan kembali ke perbatasan barat. Kami akan dengan mudah mengunjungi mereka di sepanjang jalan. Petik 2. Itu adalah salah satu wilayah terpenting klan hujan. Itu melimpah dalam sumber daya alam seperti biji emas hitam dan bidang pengobatan spiritual. Bahkan ada punggungan binatang keberuntungan yang dihuni oleh banyak makhluk berharga. Mereka juga tidak ingin melewati batas. Mereka hanya akan merampok satu area sebelum mereka pergi untuk menghindari terjebak dalam situasi berbahaya. Menurut legenda, Valen Phoenix Ridge adalah tempat peristirahatan burung phoenix asli selama era Archaik. Pada akhirnya, itu lenyap di sini, memungkinkan esensi spiritual di sini berkembang. Itu adalah tanah yang berharga bahkan sekarang. Itu terletak 200.000 li dari perbatasan negara batu, dan merupakan wilayah yang sangat langka dan berharga. Ada ahli hebat yang menjaganya, jadi akan sulit untuk mencuri apapun. Semuanya terserah Anda, Hairibol, kata si kecil. Dia memberi bola berbulu kantong binatang besar dan berkata, kami tidak meminta apapun darimu selain mengisi tas ini. Golden Hairibol menunjukkan ketidakpuasannya dengan memekik tanpa henti. Kantong kulit binatang ini terlalu besar. Jika ini akan diisi sampai penuh dengan obat spiritual, berapa banyak batangnya? The Valen Phoenix Ridge menempati sebidang tanah yang luas. Awalnya tertutup rapat di pohon tua, dan merupakan tempat yang ideal untuk menumbuhkan pengobatan spiritual. Ini karena setelah Dewa Phoenix kuno binasa, darahnya mewarnai seluruh tempat ini menjadi merah, memberikan tanah di sini spiritualitas yang unik. Belum lagi batang spiritual yang dipindahkan ke sini, bahkan jumlah obat kuno yang tumbuh di sini awalnya tidak sedikit. Demi merebut wilayah ini, klan hujan bertarung dengan banyak klan hebat dan membayar harga yang mahal. Akhirnya, mereka bisa mengklaim wilayah ini. Ini tidak akan mudah, ada terlalu banyak pasukan yang menjaga tempat ini. Kepala si kecil sakit.
Ada terlalu banyak individu kuat yang menjaga tempat ini, dan satu kesalahan saja akan mengingatkan para ahli yang menjaga tempat ini. Sangat mungkin bahwa mengandalkan Harry Ball adalah satu-satunya pilihan mereka. Ia berperilaku seperti pencuri kecil yang menjaga dan tanggap, dan karena ia bahkan mampu mencuri telur burung merak pelangi, menyusup ke taman pengobatan spiritual ini seharusnya tidak menjadi masalah. Harry Ball tidak segera dimulai. Ia berkeliaran di sekeliling Valen Phoenix Ridge dan dengan hati-hati merenung selama beberapa hari sambil mengedipkan matanya yang besar. Orang kecil itu seperti ini dan dia dengan hati-hati mencari titik lemahnya. Dia ingin memastikan bahwa operasi ini benar-benar aman, karena mereka ada di sini hanya untuk menarik minat. Jika mereka harus membayar harga yang mahal, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugian. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam Valen Phoenix Ridge? Mengapa mereka begitu sering memindahkan orang, seolah-olah mereka bersiap-siap untuk menghadapi musuh yang hebat? Orang kecil itu tercengang. Setelah beberapa hari pengamatan, dia memutuskan bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang tempat ini. Pertahanan daerah yang mengelilingi tempat ini sepertinya hancur berantakan, dan sepertinya ada semacam peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Pergilah sekarang dan manfaatkan situasi saat ini. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam tanah spiritual ini, kata si kecil. Dia memperingatkan bola berambut berulang kali untuk berhati-hati, dan bahkan memberikannya pedang yang patah. Dia menyuruhnya untuk menggunakan simbolnya jika tidak sengaja dijebak oleh musuh. Dengan suara cabai, Harry Ball berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat memasuki Valen Phoenix Ridge secara sembunyi-sembunyi. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan hanya seukuran kepalan tangan. Setelah terjun ke semak-semak, siapapun akan kesulitan menemukan keberadaannya. Di sana, mengejar, cepat. Jangan biarkan dia lolos. Teriakan menggema dari dalam Valen Phoenix Ridge. Wajah si kecil dan King Feng segera memucat. Mungkinkah Harry Ball ditemukan segera setelah dimasuki? Ini jelas tidak bagus. Hidupnya bisa dalam bahaya, dan kerugiannya pasti melebihi keuntungannya. Si kecil sangat menyesal dan langsung berpikir bahwa tindakannya terlalu sembrono. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Harry Ball, dia pasti akan merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Tidak ada tempat untuk lari. Kali ini, kita harus menangkapnya. Selama berada di dalam Valen Phoenix Ridge, akan sulit untuk melarikan diri. Petik 2. Sudah 2 bulan sejak pertama kali muncul, dan jejaknya berulang muncul di sini. Saya menolak untuk percaya bahwa kita tidak bisa menangkapnya. Petik 2. Setelah mendengar teriakan yang terjadi di dalam Valen Phoenix Ridge, kelompok lelaki kecil itu bingung dengan kata-kata. Sepertinya mereka sama sekali tidak membicarakan tentang Harry Ball. Mungkinkah ada makhluk lain yang menerobos masuk? Kita harus menangkapnya. Kami tidak akan dapat melihat satupun dari makhluk ini selama bertahun-tahun. Mereka lebih berharga daripada gabungan 10 batang obat yang berharga, hanya harta yang tak ternilai. Saya telah melaporkan ini ke petinggi di klan. Kami pasti harus menangkapnya. Petik 2. Semua jenis teriakan menggema dari dalam Valen Phoenix Ridge. Semua ahli bergerak saat mereka mencari kemana-mana untuk benda ini. Sepertinya beberapa makhluk yang cukup tangguh muncul. Mungkinkah itu? Dari cara mereka membicarakannya, sepertinya beberapa obat suci memperoleh kecerdasan. Semua penjaga Rain Clan tampak kesal, seolah-olah mereka akan menjadi gila. Burung merah besar itu bergumam. Valen Phoenix Ridge dalam kondisi sangat kacau. Semua ahli mereka sedang bergerak untuk menangkap makhluk ilahi ini. Mereka begitu ribut sehingga segalanya kacau balau, tidak ada yang damai di sini. Si kecil, Second Baldi dan yang lainnya memiliki perasaan yang rumit.
Mereka benar-benar ingin masuk dan melihat sekeliling untuk melihat dengan tepat makhluk seperti apa yang membuat klan hujan ini bersemangat. Jangan biarkan dia lolos. Rain King memberikan perintah bahwa kami harus menangkapnya dan menawarkannya terlepas dari metode apa yang harus kami gunakan. Dia sangat berguna untuk itu. Seorang penatua berteriak, makhluk semacam ini jarang terlihat di dunia ini. Seseorang bahkan mungkin tidak muncul setelah ratusan tahun. Saat ini, hanya ada satu orang yang dibesarkan di dalam keluarga kekaisaran. Petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, si kecil kesulitan duduk diam. Mata besarnya bersinar dan dia menjadi sangat tidak sabar. Dia benar-benar ingin menyelinap untuk mencurinya. Setengah hari kemudian, sebuah suara terdengar dari semak belukar di kejauhan. Hairi Bol muncul, dan perut kecilnya bulat seperti bola. Ia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik lagi, dan hanya meluncur keluar. Episode ke-197, dengan judul Ayam Harta Karun Oktadik, langsung ke dalam alurnya. Kantong kulit binatang yang mereka berikan Hairi Bol sudah lama dibuang dan praktis tidak berguna. Ia sedang menarik pohon anggur dengan 11 batang obat spiritual yang berkilauan saat ia kembali, cegukan di sepanjang jalan. Apakah kamu adalah Tuhan? Anda masuk ke sana sekali dan langsung keluar dengan 11 batang pengobatan spiritual. Burung merah besar itu terkejut sampai matanya hampir keluar. Ini terlalu konyol. Seseorang harus memahami bahwa satu gunung spiritual hanya mampu menumbuhkan satu tangkai pengobatan spiritual. Berapa banyak gunung spiritual yang didaki? Kemungkinan hanya area yang diwarnai dengan darah burung phoenix seperti ini yang mampu memiliki begitu banyak gunung spiritual. Pria kecil itu mengerutkan bibirnya, dan jantungnya akan meneteskan darah. Hairi Bol pasti sudah cukup membuat kekacauan di sana. Yang dikeluarkannya jelas porsi yang lebih kecil, karena porsi yang lebih besar sudah masuk ke perutnya. Pemborosan yang memalukan, gumamnya. Cahaya warna-warni keemasan menyilaukan di sekitar tubuh Hairi Bol. Itu benar-benar puas, dan setiap kali cegukan, akan selalu ada cahaya warna-warni yang keluar. Hanya langit yang tahu berapa banyak batang obat spiritual yang dirugikan. Akibatnya, siapapun bisa menebak bahwa sangat mungkin semua yang ada di dalam Valen Phoenix Ridge mungkin dilakukan oleh Hairi Bol. Hairi Bol, benda apa yang sebenarnya ada di sana? King Feng bertanya ingin tahu. Begitu topik ini diangkat, Hairi Bol segera menjadi sangat bersemangat. Sepasang cakar kecil mulai bergerak. Matanya yang besar melebar sampai menjadi bulat, dan ia benar-benar ingin agar si kecil dan yang lainnya mengelilingi dan menangkap orang itu di dalam. Menjadi hal spiritual yang langka, sebenarnya apa itu? Si kecil bisa memahami arti Hairi Bol, tapi dia tidak tahu harus menyebutnya apa. Apa yang harus kita lakukan untuk menangkapnya? King Feng bertanya. Hairi Bol membuat isyarat lagi. Itu menyiratkan bahwa makhluk itu dapat dengan mudah melarikan diri ke udara tipis dengan menggali ke dalam tanah. Hairi Bol hampir menangkapnya sebelumnya, tapi akhirnya kabur. Saya memiliki firasat bahwa kami mungkin telah menemukan hal yang sangat menakjubkan. Namun, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Hati Second Baldi juga tergerak. Objek spiritual itu tampaknya tidak memiliki jenis kekuatan bertarung apapun, tetapi memiliki kemampuan untuk menembus tanah dan batu. Itu tidak meninggalkan jejak di bumi, dan sangat sulit untuk ditangkap. Jika tidak, dengan begitu banyak ahli klan hujan pindah, mengapa mereka gagal lagi dan lagi? Biar saya uji airnya. Saya jamin itu akan mudah didapat. Di dalam rambut si kecil, ada batu selebar 1 inci. Itu transparan dan cemerlang, dan ada kilau keemasan samar di sekitarnya. Inilah tepatnya batu pemukul ilahi itu. Ketika si kecil mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dia merasa itu memenuhi syarat untuk tugas ini. Sejak zaman kuno,
hanya sedikit dari batu-batu suci ini yang muncul. Dilengkapi dengan kekuatan ilahi, mereka bisa mengenai apa saja. Satu serangan berarti satu pukulan akurat. Ini adalah sesuatu yang bahkan sangat diinginkan oleh orang-orang suci kuno, karena dapat disempurnakan menjadi harta karun tertinggi. Baik, aku akan menyerahkannya padamu. Saat semuanya masih berantakan, masuklah bersama Hairibol. Setelah memukulnya, kembalikan. Petik 2. The Fallen Phoenix Ridge benar-benar kacau. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mengejar dan mencari benda spiritual itu, dan itu sampai pada titik di mana mereka praktis menggali gunung. Mereka ingin mengungkap makhluk yang memahami cara bergerak di bumi. Batu nakal itu terbuat dari batu, jadi secara alami ia tahu metode bergerak di bumi dan merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Bersama Hairibol, mereka bergerak diam-diam untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian, suara makian bisa terdengar di dalam negeri spiritual. Banyak orang yang berteriak dan menangis dengan keras. Benda apa itu? Bagaimana itu bisa muncul begitu tiba-tiba? Itu mengenai objek spiritual. Petik 2. Cepat, blokir mereka. Seekor tikus emas memanjat keluar dari sana dan menyeret makhluk langka itu pergi. Petik 2. Ini bukan tikus, ini monyet kecil berbentuk bola. Yi, bagaimana batu itu bisa lari juga? Ayu, sialan, sakit sekali. Kenapa bisa terbang juga? Itu menghancurkan tulangku. Petik 2. The Fallen Phoenix Ridge sedang dalam kekacauan besar. Segera setelah itu, sekelompok orang terkejut, karena benda spiritual harta karun tertinggi disita. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan Raja Hujan untuk ditangkap dan dipersembahkan, jadi bagaimana mereka bisa kehilangannya? Bola berbulu dan batu penyerang ilahi berguling-guling sambil menyeret makhluk yang pingsan itu. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan saat melarikan diri. Kadang-kadang, mereka harus menggunakan pedang yang patah untuk meretas beberapa formasi simbol yang mereka temui saat mereka melarikan diri dengan cepat. Yang satu adalah pencuri yang terlahir secara alami, dan yang lainnya mengerti cara bergerak di bumi. Punggung gunung raksasa ini tidak bisa menghalangi mereka. Mereka melaju sepanjang jalan, dan pelarian mereka sudah terlihat. Bumi spiritual ini benar-benar hal yang bagus. Batu penyerang ilahi berteriak dengan suara au-au saat memakan dengan tegukan besar. Tanah merah tampak beterbangan seperti semburan gunung ke arahnya, dan sepertinya batu penyerang ilahi itu akan terkubur. Hairibol tidak peduli lagi. Pasir memenuhi langit, bahkan membuat bulunya redup. Itu tertutup lumpur dan abu, dan saat itu meretas formasi di depannya. Itu menyeret makhluk itu dan lari, meninggalkan batu nakal itu di sana. Hairibol kembali. Apakah bisa mengembalikan benda yang menentang surga itu? King Feng membelalakkan matanya. Di kejauhan, cahaya keemasan menyala, dan Hairibol meluncur dari semak-semak. Dengan hidungnya yang keriput, ia terus-menerus batuk dan mengeluarkan debu. Itu sangat tidak puas. Ia menggunakan salah satu cakar kecilnya yang gemuk untuk menyeret makhluk yang pingsan. Burung merah besar dan Second Baldi bergegas mendekat. Kedua orang ini saling mendorong dan mendorong untuk menjadi yang pertama membelah makhluk langka ini. Ini adalah makhluk yang sangat langka yang dibicarakan oleh klan hujan. Makhluk yang bahkan istana kekaisaran hanya memiliki satu dan jarang terlihat bahkan setiap ratusan tahun. Orang kecil itu sedikit tertegun. King Feng juga menjadi bisu. Dia menatap makhluk yang sangat gemuk itu dan merasa agak bingung. Dia menatap Hairibol, ini tidak mungkin salahkan. Sai, apakah ini kerabatmu? Baldi kedua menabrak burung merah besar itu dan bertanya dengan tenang. Burung merah besar menjadi marah. Sebuah telapak tangan menghantam kepala Second Baldi saat berkata, jelas terlihat seperti dirimu. Apakah kamu yakin itu bukan saudaramu? Petik 2. Burung merah besar itu sangat marah.
Itu menggunakan gerakan untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah harta karun yang langka. Di dalam tubuhnya ada esensi spiritual yang kuat, dan itu menggiling taring kecil putih saljunya sebagai persiapan untuk menggali. Si kecil percaya pada naluri spiritualnya. Orang ini sangat peka terhadap benda suci pengobatan spiritual, tetapi makhluk di kaki mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Dia mengambilnya dan memutarnya, bukankah ini hanya ayam kampung? Itu hanya sedikit lebih besar dari burung pegar. Ayam coklat ini tingginya hanya 1/2 meter, sangat gemuk dan bulat. Bulunya berwarna kuning kecoklatan, dan jika Anda melemparkannya ke tumpukan tanah, kemungkinan besar tidak akan ada yang bisa melihatnya. Ini yang disebut harta karun yang sangat langka. Dia menggaruk kepalanya. Astaga, kemana perginya semua pengobatan spiritual? Mereka semua dihancurkan oleh seseorang. Petik 2. Tepat pada saat ini, jeritan sengsara terdengar dari dalam Valen Phoenix Ridge. Suara itu terdengar sangat mendesak, seolah-olah ada pembunuhan. Kekacauan segera terjadi. Seseorang menyerbu bidang pengobatan spiritual. Sial, semua obatnya telah dicuri. Temukan siapa yang melakukan ini. Petik 2. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Jelas makhluk aneh yang muncul barusan. Jangan biarkan itu lolos. Tidak hanya itu menghancurkan bidang pengobatan spiritual kita, itu bahkan mencuri makhluk spiritual langka kita. Petik 2. Di dalam Valen Phoenix Ridge, semua orang dari klan Hujan Jengkel. Ini hanyalah bencana, dan mereka sangat marah sampai kemarahan mencapai hati mereka. Mereka hampir muntah darah, karena semua kerja keras mereka hampir mengarah ke selatan. Badai besar sedang terjadi. Semua tanah berwarna darah yang berharga mulai terbang ke udara sebelum terpusat ke satu arah. Seolah-olah pusaran muncul. Apa sekarang? Apakah mereka mencoba memberantas tempat ini? Mencuri obat spiritual sudah dikatakan dan kemudian, tapi mereka akan menghancurkan segalanya juga. Semua orang dari klan hujan menjadi khawatir. Meskipun sebagian besar energi inti dari darah Phoenix di tanah telah menghilang selama bertahun-tahun, itu masih merupakan tempat yang sangat berharga untuk menanam obat. Kita harus segera pergi. The Rain Clansman pasti akan gila. Orang kecil itu berteriak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang batu pemukul ilahi. Dia mengambil ayam itu dan kabur dengan panik. Kelompok itu mengikuti di belakangnya, dan mereka semua menghilang tanpa jejak. Tunggu aku. Dari belakang, gumpalan asap merah membumbung tinggi ke udara. Batu penyerang ilahi menonjol pantatnya saat mengejar mereka. Setelah membalikkan seluruh tempat itu dan menelan esensi tanah merah, itu mulai berjalan seperti ini. Pergilah. Mereka dikelompokkan bersama dan semuanya naik ke punggung burung merah besar itu. Ia mengepakkan sayapnya, dan mereka menghilang seperti gumpalan asap ke pegunungan dan jurang. The Rain Clansman menjadi gila. Obat spiritual mereka dicuri, dan makhluk langka itu disita dari mereka. Bahkan seluruh harta karun ini hancur. Hati mereka berlumuran darah, dan orang bisa membayangkan betapa marahnya para petinggi setelah menerima berita tentang ini. Mata orang-orang ini benar-benar merah. Mereka mengejar dengan kejam melalui pegunungan dan hutan sambil mencari di mana-mana. Namun, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejaknya, karena burung merah besar itu terlalu cepat. Setelah mengembangkan teknik berharga Divine Peng, sayap merahnya menghasilkan semburat emas, membuatnya menjadi sangat cepat. 2 jam kemudian, mereka jatuh ke tanah. Mereka sudah jauh dari daerah itu dan saat ini berada di daerah perbukitan. Ayam ini sudah bangun. King Feng berbicara dengan pelan. Si kecil memegangnya dari awal sampai akhir. Dia takut itu akan melarikan diri, karena menurut gerakan Hairy Ball, orang ini bisa melarikan diri ke tanah. Begitu dia menyentuh tanah, dia bisa menghilang.
Jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada tempat untuk lari. Aku akan langsung menghancurkannya. Batu pemukul ilahi berbicara dengan keyakinan. Itu sangat percaya diri. Ayam ini tidak memiliki banyak keberanian, dan sangat gugup. Sepasang mata kecil bergerak, menampakkan ketakutannya. Bukankah ini hanya seekor ayam? Mengapa itu hal yang langka? Pria kecil itu bingung. Dia tidak tahu apa yang spesial dari itu. Ayam itu segera mengangkat kepalanya, menyetujui ini. Itu menyiratkan bahwa lebih baik untuk segera melepaskannya, karena tidak ada gunanya. Si kecil segera menjadi bahagia. Seekor ayam tidak bisa memahami ucapan manusia. Orang ini memiliki kecerdasan, jadi sepertinya dia bukanlah makhluk biasa. Takut sedikit, dia berkata, "Karena kamu hanya biasa, aku akan merebus sup ayam. Lebih baik memasakmu saja." Petik 2. Segera, ayam ini mulai meronta dan berdeguk dengan keras. Benar-benar ketakutan. Aku ingat, ini kemungkinan besar, an Octadic Tracer Chicken. Second Baldi tiba-tiba berbicara, dan kemudian mengungkapkan ekspresi bersemangat yang tak tertandingi. Itu segera menelan beberapa air liur. Apa yang dimaksud dengan Octadic Tracer Chicken? Mengapa itu terdengar begitu familiar? Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Archaic Octadic Treasures, bahkan para dewa akan ngiler melihat kelezatan dari 8 harta. Ini salah satunya. Mata Second Baldi menunjukkan kilatan hijau saat itu langsung menerkam. Ia benar-benar ingin menelannya dalam satu tegukan. Burung merah besar menamparkan kepalanya dengan suara pah. Kakak laki-laki ini belum makan, jadi adik laki-laki harus menunggu di samping dulu. Si kecil segera mengingat dan memahami nilainya yang tak ternilai. Octadic Tracer Chicken dikenal sebagai kelezatan harta dewa, bahkan mampu membuat para dewa ngiler. Kualitas dagingnya jarang terlihat di bawah langit, dan selama pesta kuno, memang ada hidangan seperti itu. Selain itu, ada darah roh di dalam tubuhnya, dan itu adalah obat yang bergizi. Ini jauh melampaui kebanyakan obat-obatan spiritual, dan efek pengobatannya hanya kurang dari obat-obatan suci. Itu benar-benar benda spiritual. Selain itu, ia akan bertelur setiap setengah bulan. Telur membawa sifat obat yang sangat kuat yang sebanding dengan obat spiritual. Meskipun para dewa mungkin tidak terlalu memikirkannya, bagi makhluk normal, nilainya terlalu tinggi. Ini obat spiritual ayam petelur. Burung merah besar itu berteriak dengan aneh. Setelah si kecil mengetahui asal-usulnya, matanya langsung menjadi bulat. Ini benar-benar sesuatu yang bahkan tidak bisa ditukar dengan segunung perak atau emas. Setelah dia melihat taring putih kecil Hairy Ball dan Second Baldi semakin mendekat, dan segera menamparkan mereka masing-masing. Mereka semua didorong ke samping saat dia menatap dan berkata, "Jangan pernah pikirkan tentang itu. Siapapun yang makan Octadic Tracer Chicken, aku akan memakannya." Petik 2. Ini adalah Archaic Octadic Tracer, kelezatan yang bahkan ingin dikonsumsi oleh dewa. Apakah Anda tidak ingin mencobanya? Bahkan sedikit darah roh juga bagus. Kata Baldi kedua. Tidak mungkin. Saya perlu membawanya kembali ke Stony Village dan membesarkannya, memungkinkannya bertelur untuk penduduk desa. Si kecil menahan bujukan. Meskipun dia benar-benar ingin memakannya, dia masih takut merusak vitalitas Octadic Tracer Chicken, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahan diri. Bahkan dalam era Archaic, tidak ada banyak ayam harta karun Octadic, atau itu tidak akan menjadi salah satu dari 8 harta langka. Adapun populasi mereka sekarang, mudah dibayangkan. Sulit bagi seseorang untuk muncul bahkan setelah ratusan tahun. Saat ini, hanya istana kekaisaran negara batu yang mengangkatnya. Apakah ini ayam betina? Si kecil memikirkan sebuah pertanyaan penting. Ya, itu betul. Burung merah besar itu mengangguk. Itu bagus.
Nanti, kami akan membesarkannya di Stony Village dan mendapatkan telur yang sebanding dengan pengobatan spiritual setiap setengah bulan. Benar-benar terlalu hebat. Si kecil sangat senang. King Feng juga sangat bahagia. Dengan begini, anak-anak di desa batu, serta orang dewasa dan kakek kepala bisa sering menikmati pengobatan spiritual. Octadic Tracer Chicken mengambil kesempatan untuk mencoba melarikan diri, namun pada akhirnya terjebak oleh tangan si kecil. Pada saat ini, kekuatan magisnya diperlihatkan. Gas kuning tanah beredar di sekitar tubuhnya, memungkinkannya melakukan perjalanan melalui bumi. Hampir saja berhasil masuk. Terlalu bagus, ini benar-benar merupakan Octadic Tracer Chicken. Seharusnya tidak ada kesalahan apapun. Ini lebih berharga daripada menggali 100 obat spiritual. Benar-benar benda suci yang langka. Petik 2. Sementara si kecil, King Feng dan yang lainnya bersorak, semua orang di dalam Valen Phoenix Ridge akan menjadi gila. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Dengan hilangnya makhluk spiritual yang langka, Rain King mungkin saja memutuskan untuk membunuh mereka semua. Ayo pergi. Kami akan kembali ke Stone Village, dan di masa depan menemukan beberapa serangga spiritual khusus, ular sanca, dan lainnya untuk itu. Mungkin bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan, dan kita mungkin bisa makan telur spiritual setiap hari. Setelah kelompok si kecil mendapatkan makhluk langka ini, mereka tidak lagi berani untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka bergerak cepat, dan ingin segera kembali ke desa batu, karena mereka takut akan sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi di sini. Beberapa hari kemudian, berita dikirim kembali ke Kaisar Negara Batu. Di dalam salah satu aula istana kuno di Mansion Klan Hujan, teriakan dingin terdengar, tidak berguna. Hanya dengan satu kata ini, itu membuat seluruh klan gemetar ketakutan. Itu menciptakan gelombang kejut besar yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Setelah semua orang dalam klan hujan menerima berita ini, mereka semua menjadi sangat marah. Valen Phoenix Ridge dihancurkan, hampir semua obat spiritual hilang, dan tanah merah bahkan kehilangan keilahiannya. Namun, yang membuat orang pingsan adalah bahwa mereka benar-benar melewatkan Octadic Tracer Chicken. Bahkan keluarga kekaisaran yang luar biasa hanya memiliki satu orang. The Rain King membutuhkan darah kuno unik Octadic Tracer Chicken. Anda sekumpulan bahan limbah benar-benar membiarkannya lolos. Petik 2. Segera setelah itu, berita dikirim. Itu bahkan mengejutkan Kaisar, dan semua orang tercengang. Ayam harta karun Octad kedua benar-benar muncul, membuat orang terkesima. Ini menciptakan sensasi yang luar biasa, tetapi kelompok si kecil sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Mereka duduk di punggung burung merah besar dan melakukan perjalanan ke barat sepanjang perjalanan. Pada akhirnya, mereka tiba di perbatasan negara batu dan memasuki 300.000 li limbah besar yang tak terbatas. Ada banyak binatang buas di dalam pegunungan, dan bahkan ada burung ganas yang lebih menakutkan berputar-putar di udara. Namun, burung merah besar bukanlah seseorang yang mudah ditangani. Pada saat yang sama, ia juga merupakan keturunan archaik, dan meskipun ia masih muda, kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya sangat luar biasa. Sepanjang jalan, mereka dikejutkan berkali-kali, tetapi mereka tidak berada dalam situasi berbahaya. Mereka melintasi pegunungan besar yang tak berujung, dan meskipun mereka dikejar oleh keturunannya beberapa kali, pada akhirnya mereka mampu melepaskan diri. Wah, ini Sungai Bulan. Ke depan, kita perlu sering-sering ke sini untuk memperbaiki tubuh kita. Kultivasi saya yang melibatkan dao api membutuhkan kehalusan jenis ini. Burung merah besar menghela nafas. Di dalam limbah besar, ada sungai hitam besar yang bergulung-gulung. Tidak diketahui berapa puluh ribu li yang membentang saat itu melintasi pegunungan tak berujung.
Saat itu ketika Hairy Ball mencuri telur Dewa Rainbow Peacock, si kecil dan unicorn dipaksa ke sungai ini untuk melarikan diri demi nyawa mereka. Ayo cepat kembali ke Stone Village. Mereka bergegas sepanjang jalan dan melintasi banyak pegunungan. Mereka mengalami banyak pertempuran, dan sekarang akhirnya akan mencapai tujuan mereka. Akhirnya kembali. Si kecil tersentuh secara emosional. Dia sudah sangat akrab dengan pegunungan dan sungai di depannya. Dia pernah membawa batu-batu besar seberat puluhan ribu jin untuk berlatih di wilayah ini. Kami telah kembali. King Feng berteriak dan menjerit. Dia sangat senang karena air mata mengalir dari matanya. Episode ke-198, dengan judul Kembali ke Desa Batu. Langsung ke dalam alurnya. Pada saat ini, si kecil sudah merasa gugup dan bersemangat, bahkan ada sedikit ketakutan. Dia rindu rumah, dan tidak tahu bagaimana keadaan Stone Village akhir-akhir ini. Dia pergi bersama King Feng ketika dia berusia 8,5 tahun. Pelatihan dan perjalanannya menghabiskan waktu sekitar 8 hingga 9 bulan, dan setelah bergabung dengan Paviliun Pemeliharaan Surga, waktu dengan cepat berlalu. Akibatnya, dia sudah pergi selama 2 tahun. Semuanya terasa seperti kemarin ketika dia menjarah sarang burung dan dikejar oleh bibi elang sisik hijau bersama kelompok Ermeng dan Pihou. Ada juga saat mereka berburu bersama, mengambil obat-obatan lama, menangkap binatang buas muda, dan banyak lagi. Ada terlalu banyak peristiwa menggembirakan untuk dikenang. King Feng kecil juga mulai meneteskan air mata, tertawa sambil menangis pada saat bersamaan. Meskipun dia hanya tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun, tahun-tahun itu penuh dengan kebahagiaan. Itu hanya desa pegunungan, kenapa kalian menjadi begitu emosional? Saat saya kembali ke sarang lama, selalu terasa membosankan. Burung merah besar itu bergumam. Dong. Pada saat ini, si kecil dan King Feng sama-sama menamparkan kepalanya. Second Baldi memanfaatkan momen tersebut dan juga bergabung. Burung merah besar itu marah dan terbang ke langit. Itu bergerak cepat, dan pemandangan di tanah mundur dengan cepat. Mereka akhirnya tiba di tempat harta karun yang indah dan damai. Saat mereka masih jauh, si kecil sudah menyuruhnya turun. Dia ingin berjalan selangkah demi selangkah di sana. Itu kabur dan tidak jelas, tetapi sebuah desa perlahan-lahan menjadi terlihat. Pertempuran ekstrim terjadi di sini. Kalian bisa melihat bahwa batu raksasa ini bahkan terbelah. Kata burung merah besar. Artefak berharga telah digunakan di sini, terlebih lagi, itu adalah artefak berharga yang sangat menakutkan. Ini awalnya adalah sebuah gunung, namun setengahnya langsung tersapu. Baldi kedua juga kaget. Pada saat ini, hati si kecil langsung membeku. Pikirannya gemetar dan tinjunya terkepal, dia sangat ketakutan. Setelah pergi sekitar 2 tahun, apa yang terjadi dengan Stone Village? King Feng akan menangis juga. Mereka akhirnya kembali ke desa, jadi mereka berdoa agar tidak ada hal buruk yang terjadi di desa tersebut. Emosi mereka ada di mana-mana saat mereka kembali ke desa, dan mereka benar-benar sangat takut melihat sesuatu yang salah. Sangat sepi di depan. Tidak ada suara. Si kecil ketakutan. Meskipun mereka masih dipisahkan oleh banyak li dan belum berada di sekitar desa batu, ada jejak pertikaian yang terjadi di sini. Seseorang menggunakan artefak berharga yang menakutkan di sini yang jauh melebihi kekuatan gunting naganya. Awalnya ada beberapa gunung batu di sini, namun sekarang semuanya adalah puing dan debu. Mereka tidak ada lagi. Tidak ada yang terjadi. Benar-benar damai. Orang kecil itu berbicara dengan pelan saat dia dengan cepat bergegas maju. Jantungnya berdegup kencang, dan dia sangat gugup dan ketakutan. King Feng mengikuti di belakangnya, dan air matanya hampir tumpah. Saat Hairy Ball mencapai titik ini, ia juga terbiasa dengan lingkungan sekitarnya.
Setelah berubah menjadi seberkas cahaya, ia melesat di atas rumput dan langsung menuju ke tempat itu. Setelah menjalankan beberapa li, mereka akhirnya mendekat. Si kecil tiba-tiba berhenti. Dia tidak tahan lagi, dan air mata mengalir di wajahnya. Sesaat kemudian, King Feng dan yang lainnya menyusul. Mereka berdiri di sampingnya, dan dapat melihat desa di kejauhan. Desa Batu Aman. Si kecil diam-diam menyeka air matanya. Bahkan melalui semua pertempuran sengit antara hidup dan mati yang dia alami di luar dan juga setiap saat dia melarikan diri untuk hidupnya, dia tidak pernah takut. Namun, sekarang, dia ketakutan dan ketakutan luar biasa. Hanya ketika dia bisa melihatnya di depannya, dia benar-benar rileks. Dia begitu tersentuh sehingga matanya berkaca-kaca karena kegembiraan, dan semua kekhawatiran di dalam hatinya lenyap. Terlihat ada orang yang bergerak di desa tersebut. Setiap sosok sangat akrab karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Rumah-rumahnya sama seperti sebelumnya, dan tidak ada perubahan berarti di desa. Sebuah pohon kuno berakar di dalam desa, dan cabang-cabangnya yang tebal hangus hitam. Itu sebelumnya disambar petir, tetapi saat ini, ada area di mana kulit kayu tua jatuh yang membawa vitalitas. Di atas kayu yang tersambar petir itu, sekarang ada lusinan cabang hijau subur yang memancarkan cahaya lembut. Itu tampak mirip dengan rantai ilahi dari ciptaan dunia yang bertahan dari tahun-tahun kuno. Mereka misterius namun damai, dan saat mereka menggantung secara alami, mereka penuh dengan kekuatan hidup yang bersemangat. Dengan Dewa Willow di sini, selama diam dengan damai, tidak ada yang akan terjadi pada Stony Village. Baru saja, dia prihatin, tetapi siksaan batin kelompok itu semuanya dilakukan sendiri. Mereka terlalu lelah, dan pikiran mereka lelah. Mereka akhirnya pulang. Si kecil dan King Feng sama-sama tersenyum karena kebahagiaan, tetapi mata mereka jelas berkaca-kaca. Setelah mengalami bencana besar, mereka bisa kembali ke sisi orang terdekat mereka. Kekhawatiran mereka semua lenyap, dan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat ini, mata Second Baldi menatap kosong. Ia menatap pohon willow dan mulai mengembangkan rasa intimidasi di ususnya. Itu sangat ketakutan. Second Baldi, untuk apa kau gemetar? Kamu benar-benar membuatku malu. Merah besar menamparnya. Jangan bicara omong kosong, ada sosok hebat di depan. Itu memiliki kekuatan gemetar dunia, dan menara dari 9 langit. Ia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, hampir membuat kakek ini takut sampai mati. Kedua Baldi mengomel dan mengoceh. Itu takut keluar dari akalnya. Sampah apa yang kamu katakan? Burung merah besar itu bingung. Saya sedang berbicara tentang pohon itu. Apakah kamu melihatnya? Itu adalah makhluk ilahi. Suara Second Baldi bergetar, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Setelah datang ke sini, pohon kuno semacam ini benar-benar muncul. Itu bergetar tak terkendali. Meraih si kecil, dia berkata, "Anak nakal, apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Itu asal-usul apa yang dimilikinya. Aku akan mati karena ketakutan." Petik 2. Second Baldi bukanlah makhluk biasa. Di masa lalu, ia menegur langit dan bumi dan mengguncang dunia dengan kekuatannya. Kesadaran spiritualnya sangat tajam hingga ke tingkat yang mengerikan, namun ia tidak dapat melihat melalui sejarah pohon willow. Namun, rasanya pohon itu bisa meledak ke langit dan menara di atas 9 langit, bahkan membuat jiwanya bergetar. Saat ini, burung merah besar juga merasa ada yang tidak beres. Itu dirasakan dengan hati-hati. Meskipun pohon kuno itu bertuah dan damai, ia penuh dengan cahaya lembut. Itu membuat burung merah besar merasa dihormati, dan tidak lagi berani bertindak begitu tak terkendali di sini. Persis seperti apa latar belakangnya.
Itu adalah roh penjaga desa kami. Itu melindungi desa batu kami, memastikan perdamaian. Kami memberikan pengorbanan dan penghormatan kami di sini, kata si kecil. Apa? Roh penjaga desa kecil. Mata Second Baldi hampir keluar. Itu menjadi lebih menakutkan. Desa macam apa yang pantas mendapatkan perlindungan dari dewa yang begitu agung? Untuk menjadi roh penjaga negeri ini, bukankah itu terlalu menakutkan? Second Baldi melihat ke depannya, lalu menatap si kecil. Rasanya semakin bingung sebelum akhirnya tenang. Ini masuk akal. Hanya tempat yang tidak bisa dipahami seperti ini yang akan menghasilkan anak buas yang bisa mengejar Zujian dan naga bertanduk. Petik 2. Sampah macam apa yang kamu bicarakan? Orang kecil itu senang saat dia meliriknya. Dia tahu bahwa Second Baldi dan burung merah besar ketakutan. Tepat pada saat ini, suara burung terdengar. Cahaya ungu berkedip-kedip di dalam desa, dan seekor burung sepanjang 6 hingga 7 meter dengan cepat terbang sebelum turun. Adik kecil, kamu kembali. Burung berwarna ungu itu berbicara. Sisik di seluruh tubuhnya benar-benar ungu, dan sangat cemerlang. Sepertinya kabut naik, membuatnya tampak sangat misterius. Segera setelah itu, seekor burung besar berwarna emas samar muncul. Ada burung hijau lain yang juga terbang, dan mereka semua berkedip dengan cahaya suci. Mereka sangat bahagia dan intim saat berkumpul di depan si kecil dan King Feng. Ya, Ziyun, Dapeng, Little Green, kalian dewasa begitu cepat dan bahkan bisa menyampaikan pidato sekarang. Kalian semua baru berumur beberapa tahun. Orang kecil itu sangat terkejut. Yi, ada yang tidak beres. Kalian sangat kuat dan tidak lebih lemah dari keturunan Archaik. Apakah garis keturunan Anda benar-benar sekuat ini? Petik 2. Sungguh. Ziyun, Dapeng, Little Green, kalian lebih kuat. King Feng juga melebarkan matanya. Ibu menyuruh kami tidur di pangkalan Dewa Willow dan menyembahnya setiap hari. Hasilnya, setelah 2 tahun, garis keturunan kami tampak semakin murni. Kata Ziyun. Bibi elang sisik hijau benar-benar pintar. Pria kecil itu mendesah. Dia kemudian bertanya tentang keberadaannya. Ibu juga menjadi sangat kuat, karena dia terus-menerus bertengger di dekat Dewa Willow. Namun, baru-baru ini dia pergi ke kedalaman tanah terlantar untuk menjalani penanaman yang pahit, kata Little Green. Tuhanku, eksistensi macam apa ini? Saya ingin menyembah juga. Burung merah besar itu menyentak pantatnya saat dia berlari menuju pintu masuk desa. Second Baldi tampak seperti melihat hantu. Itu benar-benar sangat ketakutan, dan kakinya menyerah. Anak kecil, King Feng. Saat ini, penduduk desa melihat mereka. Cukup banyak orang segera bergegas keluar. Ah, ini bukan mimpi. Orang kecil itu kembali, dan ada King Feng juga. Salah satu dari mereka berteriak sangat keras. Itu berdering di seluruh desa, dan semua orang menjadi tergerak secara emosional. Dengan suara hula, Dazuang, Ermeng, Pihou dan kelompok pemuda melompati rumah mereka untuk langsung keluar dari desa batu. Di belakang mereka adalah sekelompok tetua, dan ada juga banyak wanita dan anak-anak juga. Mereka semua kehabisan tenaga, semuanya sangat bersemangat. Kami kembali. Si kecil dan King Feng sama-sama berteriak keras. Mereka berlari menuju pintu masuk desa, dan jarak 100 meter yang memisahkan mereka hilang dalam sekejap. Bocah kecil, kamu meninggalkan kami selama 2 tahun. Kami sangat khawatir, dan baru sekarang kamu akhirnya kembali. Petik 2. Teman masa kecil bergegas, dan mereka berdua dimakamkan. Anak nakal Bao, apa kau tahu betapa khawatirnya kita? Kami pikir sesuatu mungkin telah terjadi pada Anda di tempat pembuangan sampah besar. Kami tidak menerima berita apapun bahkan setelah sekian lama. Petik 2. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas.
Pada akhirnya, si kecil dan King Feng hampir terkubur di tanah. Mereka semua sangat terharu, dan mata mereka membawa air mata yang gembira. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, tetapi orang-orang ini tidak pernah meninggalkan sampah besar. Perasaan mereka satu sama lain adalah emosi yang paling tulus dan paling sederhana. Tulang-tulangku hampir hancur, biarkan aku bangun, orang kecil itu berteriak. Siapa yang kamu coba bohongi? Ketika kamu baru berumur beberapa tahun, kamu sudah bisa mendaki gunung sambil membawa 10.000 jin boulder. Saat ini, Anda mengatakan bahwa Anda akan dihancurkan hanya oleh kelompok kami yang terdiri dari 20 hingga 30 orang. Petik 2. Sekelompok orang itu penuh dengan tawa. Mata mereka lembab, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekannya dan King Feng. Hanya setelah sekian lama mereka pergi. Begitu mereka berdiri, Pihou, Ermeng dan yang lainnya segera datang untuk memeluk lengan dan leher mereka. Mereka sangat akrab. Bocah kecil, kamu benar-benar berani. Anda pergi selama 2 tahun dan tidak mengirim kabar apapun. Kami benar-benar takut kalian tidak akan pernah muncul lagi. Petik 2. Si Linghu dan kelompok pria lainnya masuk ke kerumunan. Masing-masing dan setiap dari mereka tergerak secara emosional, dan mereka segera memukul dada mereka dengan tinju besar mereka, menciptakan suara peng. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Limbah besar terlalu menakutkan, dan setelah pergi selama 2 tahun tanpa kembali, kemungkinan mereka berakhir di perut binatang buas sangat tinggi. Kalian para bayi tumbuh lebih tinggi. Meskipun kamu masih lemah, tubuhmu menjadi lebih kuat. Si Fei Jiao menepuk bahu mereka, dan matanya berkaca-kaca. Paman Hu, Paman Jiao, kami semua baik-baik saja. Kami belajar banyak keterampilan, dan selalu ingin kembali. Kami selalu merindukan kalian. Perasaan si kecil itu tulus saat dia berbicara. Paman, aku juga merindukan kalian. King Feng mulai menangis. Mereka sudah pergi selama 2 tahun. Mereka mengalami banyak hal di luar, terutama bencana besar baru-baru ini. Pikiran mereka kelelahan, jadi setelah pulang ke rumah dan melihat begitu banyak saudara dan penatua, mereka segera menemukan orang untuk diandalkan. King Feng, jangan menangis, jangan menangis. Semuanya baik-baik saja sekarang setelah kamu pulang. Semua orang selalu memikirkan kalian berdua anak nakal, dan kami membicarakan kalian berdua setiap hari. Kelompok tetua tidak tahu bagaimana menghibur orang. Tangan ada di mana-mana saat mereka mencoba membantu menghapus air mata. King Feng, jangan menangis. Kali ini kita telah bersatu kembali. Da Zuang, Huzi, dan bocah beringus itu berjalan. Kalian berdua bayi kecil terlalu kasar. Bagaimana Anda bisa pergi selama 2 tahun? Kami sangat khawatir sampai mati. Sekelompok wanita berlari. Para bibi ini sangat kuat, langsung mendorong Ermeng dan laki-laki muda kuat lainnya ke samping. King Feng jauh lebih kurus sekarang, tetapi telah tumbuh lebih tinggi sedikit. Si kecil masih sangat cantik. Sekarang dia berumur 10 tahun, kita harus memanggilnya dengan nama aslinya. Petik 2. Kedua anak ini telah tumbuh lebih tinggi, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mereka bisa menikah sekarang. Petik 2. Sekelompok bibi besar mengeluarkan air liur kemana-mana. Mereka menarik kedua anak itu ke arah mereka dan membom mereka dengan gosip yang sepertinya tidak pernah berakhir. Kali ini, Hunyu, putri Paman Fei Jiao juga bergegas datang. Dia sangat bersemangat dan berkumpul juga. Dia meraih lengan si kecil dan lengan King Feng dan mulai mengobrol terus-menerus. Dia bertanya tentang semua jenis hal, dan sangat bersemangat. Si kecil berkata bahwa Hunyu dan yang lainnya semakin gemuk, lalu dikejar dan dipukuli oleh gadis-gadis ini. Hanya setelah dia menutupi kepalanya dan berlari seperti tikus, dia akhirnya membebaskan diri dari bibi yang menakutkan. Kakek kepala. Setelah membobol desa,
si kecil hampir bertabrakan dengan sekelompok tetua. Dia segera menghentikan dirinya dan memberikan kesopanan yang layak. Matanya memerah, karena jelas bahwa para tetua ini menumbuhkan lebih banyak rambut putih dan semakin menua. Hanya kepala desa Si Yun Feng yang tampak relatif lebih baik. Dia menumbuhkan rambut yang sedikit lebih putih, karena 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bagus, bagus, bagus. Bagus kau kembali. Sekelompok tetua sangat tersentuh. Semuanya, terutama tetua klan yang memegang tangan si kecil, memiliki mata yang lembab. Air mata mereka menetes meskipun mereka berusaha menahan mereka. Dialah yang membesarkan si kecil. Sejak si kecil masih kecil, dialah yang mengurus kebutuhannya. Kepala klan adalah pria yang belum menikah, dan dia telah lama menganggap pria kecil itu sebagai putranya sendiri. Cepatlah datang dan beri penghormatan kepada Dewa Willow, kata para tetua. Si kecil menyeka air mata emosional dan kegembiraannya dan berbalik menghadap pohon willow yang penuh vitalitas. Dia serius dan tulus dan dia berkata, Dewa Willow, terima kasih. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kira-kira 10 cabang yang berkilau bergoyang. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, dan aura kekacauan utama sangat padat. Kemegahan ilahi tersebar ke bawah, dan ia menjawab, kamu harus mengadakan reuni dengan penduduk desa terlebih dahulu. Baik, si kecil mengangguk. Burung merah besar ada di samping, dan segera ketakutan sampai mulai gemetar. Tepat pada saat ini, teriakan menyedihkan Second Baldi terdengar dari kejauhan. Itu merobek jantung dan membelah paru-paru, karena dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Sekelompok bibi besar benar-benar pemberani, terutama Ibu Huniu, Husen. Sebuah lengan tebal mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Second Baldi. Kedua anak ini benar-benar bertingkah seperti orang luar. Jika mereka kembali, maka mereka kembali. Mengapa mereka merasa harus membawa kembali mangsa? Mereka bahkan sangat rajin untuk mencabutnya hingga bersih. Namun, ini tetap merupakan hal yang baik. Burung ini cukup montok, jadi kita bisa membuat sup darinya. Petik 2. Dia meraih Second Baldi dan mulai berjalan menuju desa. Sekelompok bibi mengangguk saat mereka menilai burung ini. Mereka berkumpul bersama dan sangat hidup. Baldi kedua hampir buang air kecil karena ketakutan. Kelompok wanita ini terlalu pemberani. Tanpa meminta untuk menjernihkan kesalahpahaman, mereka langsung memutuskan untuk menguranginya. Akhirnya mengerti bagaimana bocah jahat itu dibesarkan. Setelah dirawat oleh sekelompok bibi besar ini, bagaimana mungkin kamu tidak menjadi biadab? Second Baldi selalu bermasalah dengan tubuhnya. Kekuatan bertarungnya disegel, dan kekuatan kelompok perempuan ini terlalu besar. Mereka hampir mencekiknya sampai mati. Ia membuka tenggorokannya dan berteriak agar si kecil menyelamatkan hidupnya. Selamatkan aku. Ini pembunuhan. Petik 2. Yi, burung ini bahkan bisa berbicara. Spesies apa itu? Daging itu pasti obat yang berharga. Si kecil benar-benar membawa kembali sesuatu yang berharga. Jangan sia-siakan, ayo kita rebus dengan obat lama biar lebih enak. Petik 2. Sekelompok wanita besar berdiskusi di antara mereka sendiri. Second Baldi sangat ketakutan sehingga merinding muncul di sekujur tubuhnya. Gadis harimau yang dirujuk si kecil berkali-kali. Episode ke-199, dengan judul Bahagia. Langsung ke dalam alurnya. Bibi, sebelum kamu memasaknya, pastikan untuk mengisi tubuhnya dengan beberapa batang tua ginseng tua dan herba. Dengan begitu, hasilnya akan lebih baik. Si kecil dengan murah hati memberikan sarannya. Ketika Bibi Hu mendengar ini, dia segera memberikan instruksi. Bayi beringus, cepatlah. Pergi dan gali beberapa batang obat tua dari belakang desa. Sebentar lagi, kita akan mengisi perut burung gemuk ini dan memasak semuanya. Petik 2. Teriak Baldi kedua.
membuat sekelompok bibi sangat terkejut. Mereka membawanya dengan lehernya, meraih lehernya dan menarik sayapnya saat mereka dengan hati-hati melihatnya. Second Baldi berteriak dengan sedih. Dia melihat bahwa air di dalam tungku besi hitam akan mendidih. Itu sangat ketakutan sampai kehilangan kekuatan di kakinya, takut dilempar dan dimasak. Dagingnya kokoh, dan kamu bisa langsung tahu bahwa itu obat yang berharga. Bibi Bao saat ini sedang mengasah pisau. Suara kakak terdengar, dan percikan terbang dari batu asah. Setelah melihat ini, Second Baldi mulai terasa dingin, dan mulai berjuang mati-matian untuk hidupnya. Ada juga burung merah besar di sini. Itu juga dibawa kembali oleh kedua anak itu. Sekelompok bibi kemudian menatap burung merah besar bersayap cerah dan indah. Burung merah besar menarik lehernya dan melebarkan kakinya. Itu segera kabur. Kelompok wanita ini terlalu gagah, berani makan apa saja. Sayangnya, masih ada pohon dewa di pintu masuk desa, membuatnya tidak dapat berperilaku buruk. Hanya King Feng yang baik hati. Setelah mendengar tangisan menyedihkan Second Baldi, dia dengan cepat berlari dan berkata, "Bibi, kamu tidak bisa memakannya." Orang macam apa ini? Setelah burung merah besar dan Second Baldi memasuki desa, mereka berdua mengembangkan ketakutan yang masih ada. Mereka sedikit takut dan kesal. Mereka pergi selama 2 tahun. Ketika si kecil dan King Feng melihat desa yang mereka kenal, mereka merasa sangat hangat. Dikelilingi oleh sekelompok besar penduduk desa, mereka merasa seolah ada hal-hal yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Paman Linhu, Paman Feijian, apakah kalian berhasil menerobos? Si kecil kagum. Selama waktu dia pergi, keduanya sudah menerobos dan memasuki tahap transformasi darah. Selain itu, mereka sekarang membuka lorong surgawi. Haha, kedua individu itu tertawa. Pertama-tama mereka memakan daging Suani, dan kemudian mereka memakan roh penjaga yang aneh, terenggiling emas. Masalah budidaya terlambat diselesaikan, dan mereka sekarang bisa naik pangkat kultivasi. Kelompok saudara Dasuang, Ermeng, dan Pihou juga telah memasuki tahap transformasi darah. Di dalam Kamjenius, ini tentu saja tidak akan berarti banyak, tetapi di desa kecil, ini sudah luar biasa. Sangat sulit bagi teman masa kecil ini untuk melangkah ke jalan kultivasi. Kita harus memahami bahwa suku yang relatif lebih besar tidak akan menghasilkan banyak pembudidaya, dan ini hanya sebagai satu desa. Kelompok pemuda semua tertawa. Mereka meletakkan dasar yang sangat bagus dengan tes tulang kepala klan. Selain itu, mereka telah dimurnikan di dalam kuali sejak mereka masih muda, dan bahkan menelan daging Suani dan darah roh penjaga. Akibatnya, mereka membangun basis kultivasi yang sangat baik. Selain ini, ada ikan rumbai naga di dalam danau besar, dan ada luan kecil di darat. Mereka semua memperkaya tubuh dan energi yang mempromosikan makhluk langka. Bagi orang-orang dari Desa Batu, ini pasti merupakan jenis hadiah yang luar biasa. Anda harus memahami bahwa bahkan dalam klan dengan populasi yang lebih besar, orang biasa tidak akan pernah bisa memakan makhluk spiritual jenis ini. Di dalam Stone Village, terlepas dari apakah itu pria kuat atau anak-anak, kekuatan mereka semua meningkat dalam jumlah besar selama 2 tahun ini. Kultivasi mereka juga meningkat secara alami dengan sedikit lancar. Desa itu ramai dengan kebisingan, dan sekelompok orang berkumpul bersama. Mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan, dan tawa keras akan terdengar dari waktu ke waktu. Tepat pada saat ini, seorang anak kecil berjalan dengan tidak stabil. Anak itu tampaknya baru berusia sekitar 1 tahun, dan baru belajar berjalan baru-baru ini. Paman, paman, paman kecil. Kata-katanya tidak jelas dan agak bingung saat dia berteriak ke arah si kecil dan King Feng. Ah, ini. King Feng tercengang. Si kecil juga bingung. Dia juga masih anak-anak,
dan beberapa tahun yang lalu dia seperti ini. Bagaimana dia bisa menjadi paman dalam sekejap mata? Anak siapa ini? Sister Bao, ini anakmu. Si kecil kaget. Iya. Seorang wanita muda berusia sekitar 16 hingga 17 tahun memiliki senyuman di wajahnya. Dia sama sekali tidak malu-malu, dan dengan senang hati mulai menggoda anak kecil ini, menyuruhnya untuk mengatakan paman. Kenapa aku merasa dia terlihat seperti pria kecil itu curiga dan berbalik ke arah teman-temannya dari hari-hari sebelumnya, melihat mereka satu demi satu. Hehe, sekelompok orang itu langsung tertawa. Di antara mereka, salah satu dari mereka sangat malu. Dia jelas merasa canggung. Saudara Dazuang, orang kecil itu sangat terkejut. Selama 2 tahun terakhir ini, teman bermain masa kecilnya tidak hanya menikah, bahkan memiliki seorang anak juga. Ini terlalu cepat. Ayah, anak kecil yang baru berumur 1 tahun itu menggelengkan pantatnya dan mulai berjalan menuju Dazuang. Dia mengulurkan sepasang tangan kecil, menunjukkan bahwa itu ingin dibawa. Saudara Dazuang, kamu sangat cepat. Si kecil menghela napas kagum. Dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mengambil anak kecil itu dari tangan Dazuang, berkata, biarkan paman menggendongmu. Dia sendiri hanyalah seorang anak kecil, namun pada akhirnya, dia menemukan bahwa Stony Village memiliki anak lagi. Ini adalah perasaan yang sama sekali baru baginya. Dia terus bermain dengan anak kecil itu. Si Dazuang merasa sangat malu, bertindak sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya blak-blakan dan terus terang. Dia melihat ke arah Ermeng, Pihou dan yang lainnya, berkata, apa yang kau tertawakan? Bukankah kalian semua juga menikah? Petik 2. Ah, King Feng kaget. Mereka hanya pergi selama 2 tahun, tetapi perubahan yang terjadi benar-benar hebat. Banyak dari teman mereka semuanya telah menikah. Ermeng dan Pihou sama-sama menjadi malu. Namun, saudari Bao dan yang lainnya benar-benar tenang saat mereka berdiri di sana, mengkritik bagaimana mereka seperti gadis besar. Setelah memikirkannya sebentar, si kecil menjadi lega. Dazuang, Ermeng, dan Pihou lebih tua darinya sekitar 5 atau 6 tahun. Saat ini, mereka berusia sekitar 16 tahun. Adalah normal bagi penduduk desa untuk menikah lebih awal, dan memiliki anak adalah hal yang normal. Paman, ada apa di luar? Anak berusia 1 tahun itu bertanya sambil menggeliat tubuh kecilnya. Dunia di luar sangat luas, dan ada semua jenis binatang buas. Ada bangunan megah dan negara kuno. Ketika kamu sedikit lebih tua, paman akan membawamu untuk melihatnya. Pria kecil itu tersenyum saat berbicara. Setelah itu, dia mengeluarkan sebatang obat spiritual dari kantong surga dan bumi. Harumnya segera menyerang lubang hidung. Ini adalah tangkai ginseng giok salju. Aromanya kaya, dan memancarkan cahaya warna-warni. Itu sangat ajaib. Ini adalah hadiah pertemuanku dan King Feng untukmu. Kita tidak bisa disebut paman tanpa alasan. Si kecil tertawa saat berbicara, meletakkannya di tangan kecilnya. Ah, sekelompok orang semua berteriak ketakutan, karena mereka secara alami tahu apa itu. Ini adalah pengobatan spiritual yang jarang terlihat, dan sangat bermanfaat untuk kultivasi. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk menerobos dan naik ke tingkat kultivasi lain. Ini terutama berlaku untuk semua orang di Stony Village. Ada pemuda di tahap transformasi darah, dan orang-orang kuat berada di alam Heavenly Passage. Setelah makan obat spiritual semacam ini, itu pasti bisa membuat mereka cepat menerobos. Itu terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya. Saudari Bao dan Dazuang segera menolaknya, tidak mengizinkan anak ini menerimanya. Saudara Dazuang, kalian harus menerimanya. Adik laki-laki masih punya lebih banyak. King Feng membujuk. Saya tidak mengatakan saya memberikan ini kepada kalian.
Saya memberikannya kepada keponakan kecil saya. Simpan, dan gunakan untuk fondasi kultivasinya. Nanti, saya pribadi akan membantunya menyerapnya ke dalam tubuhnya. Si kecil langsung meremas tangan kecil anak kecil itu. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Ermeng, Pihou dan yang lainnya. Kalian punya anak juga kan? Bawa mereka ke sini, saya akan memberi mereka hadiah juga. Petik 2. Semua orang ini menganggap ini bermasalah. Biasanya, mereka sangat lincah, tetapi begitu topik ini diangkat, mereka segera menjadi malu. Mereka sekaligus menggelengkan kepala, artinya mereka belum punya anak. Anak kecil, kamu memberi keponakan kecil hadiah yang langka. Apakah kamu melupakan kita semua? Bocah beringus itu mendekat. Umurnya mirip dengan si kecil. Dia sangat berani saat dia tertawa. Saya punya hadiah untuk semua orang. Kali ini, saya kembali dengan banyak hal baik. Aku berjanji kalian akan puas. Si kecil tertawa saat berbicara. Ketika sekelompok pemuda mendengar ini, mereka langsung bersorak. Mereka semua menunggu dengan cemas, karena Anda harus tahu bahwa mereka semua sangat iri setelah melihat obat spiritual itu. Jika mereka memilikinya, mereka akan segera menerobos, dan kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Bahkan si Lin Hu, si Fei Jiao dan orang-orang kuat lainnya melebarkan mata mereka. Nak, kamu mungkin mendapatkan beberapa kesempatan di luar, tapi kamu tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Anda juga perlu berkultivasi. Seorang penatua berbicara. Benar, kamu adalah salah satu dari kami, jadi kamu tidak perlu bertindak seperti ini. Penduduk desa sangat membumi. Semua dari mereka mengangguk, dan generasi yang lebih tua secara khusus menasihatinya untuk tidak menyia-nyiakan apapun. Kakek dan paman, kalian semua tidak perlu khawatir. Saya menerima banyak hal baik, dan bagaimana mungkin membagikannya dengan Anda semua akan sia-sia. Kalian semua adalah kekasihku, apalagi aku masih punya banyak. Si kecil tertawa gembira saat mengatakan ini pada penduduk desa. Setelah itu, ia mulai mencari di sekitar desa untuk mencari tempat yang cocok untuk menumbuhkan pengobatan spiritual dan meningkatkan kepadatan esensi spiritual di sini. Ketika si kecil membuka kantong surga dan bumi, setumpuk obat spiritual yang cemerlang dan berkedip terungkap. Itu hampir membuat penduduk desa tercekik. Mereka mengeluarkan teriakan peringatan, dan orang-orang tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Kakek kepala, paman, sekarang kalian bisa santai, kan? Saya punya cukup banyak obat spiritual di sini. Jika saya berhasil menanamnya, itu benar-benar dapat mengubah kekayaan esensi spiritual di sini. Pria kecil itu tersenyum saat berbicara. Semua orang tercengang. Dengan tumpukan obat spiritual yang begitu besar, hanya yang terbaik dan tidak rusak berjumlah 30 hingga 40. Ini terlalu mengejutkan. Mereka mengalir dengan cahaya dan warna saat wewangian mereka melayang di udara. Apakah ini semua nyata? Saya tidak sedang bermimpi. Seorang penatua mulai gemetar. Dia dengan lembut membelai obat spiritual, dan merasakan seluruh tubuhnya menjadi damai. Ini karena aroma obat masuk ke tubuhnya. Tempat ini menjadi cemerlang, dan setiap pengobatan spiritual bersinar. Hujan cahaya berhamburan, dan aroma yang kuat ada di mana-mana. Itu membuat tempat ini bersinar dengan warna-warna cemerlang, menyelimuti segalanya dalam cahaya warna-warni ilahi. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka bisa bernapas tanpa khawatir. Saat mereka bermandikan hujan cahaya, pori-pori mereka pun terbuka. Esensi jernih ilahi ada di mana-mana, dan tubuh mereka akan mengapung. Terlalu bagus. Bahkan jika kita tidak makan obat-obatan spiritual, di bawah penanaman esensi spiritual yang kaya setiap hari, tingkat kultivasi kita akan meningkat dengan cepat. Nak, kamu mampu membawa kembali begitu banyak obat spiritual,
tetapi bisakah kamu menanamnya dengan sukses? Saya mendengar bahwa setiap gunung spiritual hanya dapat meningkatkan satu pengobatan spiritual. Para tetua klan tergerak secara emosional, dan bahkan suara mereka bergetar. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Saya membawa kembali bumi ilahi, dan itu bisa memelihara pengobatan spiritual dan memungkinkan mereka menjadi dewasa di sini. Tempat ini kemudian akan merebut keberuntungan antara langit dan bumi dan perlahan-lahan membentuk siklus. Si kecil tertawa saat berbicara. Jika itu di luar, maka dia pasti tidak akan membocorkan semua informasi ini dan pasti berhati-hati dan berhati-hati. Di dalam desa, dia secara alami tidak akan menahan apapun. Ia kembali dengan membawa banyak benda spiritual langka demi berbagi dengan penduduk desa, dan ia juga ingin mengubah tempat ini menjadi tanah suci. Si kecil menerima bantuan dari Ermeng, Pihou dan yang lainnya. Mereka dengan hati-hati memilih tempat yang berbeda dan menggali lubang satu demi satu, mendistribusikannya secara merata di dalam desa. Pria kecil itu mengeluarkan kantong binatang besar dari dalam kantong surga dan bumi, dan segera setelah dibuka, cahaya keemasan meluncur ke langit. Uap yang menguntungkan melonjak, seolah gelombang emas mengalir keluar. Ya, apa ini? Penduduk desa semuanya terkejut. Ini lumpur dari mata air abadi. Itu memiliki keilahian keabadian, dan jika setiap tangkai obat spiritual ditanamkan dalam segenggam kecil ini, itu sudah cukup untuk membesarkan mereka. Petik 2. Nak, tempat seperti apa yang kamu kunjungi untuk bisa mendapatkan hal-hal seperti ini? Kepala si Yun Feng terkejut, bahkan ada sedikit kebutuhan untuk menggambarkan reaksi orang lain. Kakek kepala, paman, saudara Dazuang, saya masih memiliki banyak harta di sini yang bahkan lebih berharga. Nanti, aku akan memberikannya padamu, dan itu pasti akan membuat kalian sangat bahagia, kata si kecil. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget, tetapi mulai bersorak segera setelah itu. Mereka sangat bahagia, karena hanya ini saja sudah mengejutkan mereka. Si kecil tertawa bahagia. Desa itu sangat hangat, dan sejak dia besar di sini, dia dipenuhi dengan kasih sayang. Setiap penduduk desa tulus dan jujur, dan mereka semua menyayanginya. Dia bersedia untuk berbagi segalanya, dan dia membawa semua obat spiritual dan mangsa kembali, karena ini adalah rumahnya di mana dia merasa memiliki. Melihat anggota klannya bahagia dan gembira membuatnya tersenyum juga. Orang-orang desa batu bergerak bersama, menempatkan lumpur emas di dalam lubang yang mereka gali. Kemudian, mereka menanam obat spiritual di dalamnya sebelum meletakkan kembali lapisan atas tanah untuk menghindari kebocoran cahaya keemasan. Ya, sepertinya kita berhasil menanam semuanya. Obat spiritual ini mulai memancarkan kemegahan yang lebih besar. Banyak orang terkesima, menampakkan ekspresi bahagia. Sebanyak 39 batang obat spiritual yang tidak rusak cocok untuk tumbuh. Mereka berakar di Stone Village dan dipenuhi warna. Mereka sangat cemerlang dan memancarkan aroma manis. Setelah menyerap esensi matahari dan bulan, daunnya menjadi transparan, dan uap yang menguntungkan melingkari mereka. Setelah sekian lama, tempat kita ini akan menjadi tanah suci. Kelompok tetua terguncang dan sangat tersentuh. Kelompok pemuda sangat senang saat mereka berlari di dalam desa dan menghirup aromanya. Cahaya warna-warni mengalir ke sekitar, dan semua orang bersemangat tinggi, sangat bersemangat. Anak ini sangat besar. Dia benar-benar membawa kembali banyak keberuntungan untuk desa kami. Sekelompok bibi yang gagah berani tersenyum karena mereka tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Sepertinya jumlah peluang yang Anda terima tidak sedikit. Tepat pada saat itu, pohon kuno di pintu masuk desa bergoyang lembut. Cabang-cabangnya transparan dan berkilau, dan saat mereka bergoyang mengikuti angin, ia mengucapkan kata-kata ini. Willow Deity,
Aku juga punya hadiah untukmu. Ada beberapa yang sangat langka, dan Anda mungkin menemukan kegunaannya. Mereka semua adalah harta karun yang langka dan berharga, kata si kecil. Episode ke-200, dengan judul Tanah Tempat Hatinya Berada. Langsung ke dalam alurnya. Cabang-cabang pohon willow hangus hitam. Itu sangat kontras dengan lusinan pucuk hijau subur yang bergoyang tertiup angin. Itu penuh dengan vitalitas dan kehidupan, pemandangan yang tenang dan sakral. Si kecil membuka kantong langit dan bumi dan segera mengeluarkan 6 karung kulit binatang. Mereka semua sangat besar, dan cahaya bercahaya menerangi daerah itu setelah karung dibuka. Sepertinya sepetak besar cahaya muncul di tempat ini, bergemuruh dan bergema. Pemandangan yang terlihat di mata air suci jauh di dalam tanah 100 rumput menjadi hidup kembali. Gelombang emas membanjiri daerah itu. Jelas tidak ada air, namun suara deburan ombak dan kecemerlangan yang dipancarkan oleh mata air suci masih muncul. Para penduduk desa berteriak karena terkejut. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Itu hanya 1 karung sekarang, namun seluruh tumpukan muncul secara bersamaan, menjadi gelombang emas yang menyelimuti bahkan langit yang tinggi. Willow God, inilah yang kubawa dari 100 Shattering Mountains sebagai hadiah untukmu. Saya pikir itu mungkin berguna bagi Anda, kata si kecil. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti dianggap sebagai bumi ilahi bagi tumbuhan. Segenggam pasir keemasan sudah cukup untuk menyediakan sebatang obat spiritual. Bisa dibayangkan betapa mengejutkan tumpukan besar ini. Au! Di antara rambut Xiao Budian, sebuah batu kecil melolong seperti binatang buas. Ia kemudian tergelincir dan menerkam ke arah gunung pasir keemasan, berteriak, punyaku. Peng! Si kecil bereaksi dalam sekejap dan meraihnya, berkata, kamu makan setengahnya di 100 Grassland. Ini adalah hadiah saya untuk Dewa Willow, Anda dilarang menyambarnya. Petik 2. Batu pemukul ilahi berjuang bebas, berguling-guling di tanah sebelum berteriak dengan keras, aku hanya ingin memakannya, aku masih ingin memakannya, kamu mengosongkan seluruh mata air ilahi. Semua orang tercengang, batu yang bisa berbicara. Gunung 100 hancur, mata air abadi-abadi, benar-benar ada keabadian ilahi di sini. Namun, lumpur ini tidak banyak berguna bagi saya, kata Dewa Willow. Apa? Anda bahkan tidak menginginkan ini. Maka itu semua milikku. Serangan ilahi bergerak maju, tetapi tidak berani terburu-buru tanpa pandang bulu. Itu hanya memanjat dan menghadap ke pohon kuno. Itu penuh hormat di dalam, dan tidak bisa membantu tetapi gemetar. Willow Deity, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkannya? Si kecil bingung. Dia mengambil batu pemukul ilahi dan langsung melemparkannya ke kantong surga dan bumi. Jumlah kecil sudah cukup. Saya akan melihat keilahian mata air abadi. Dewa Willow berbicara dan mengulurkan cabang. Itu meluas ke lumpur emas, dan cahaya warna-warni ilahi emas memasuki cabang Willow. Segera setelah itu, tumpukan kecil lumpur dengan cepat kehilangan kilau, dan cabang yang lunak mundur. Si kecil kagum. Dewa Willow pulih dengan pesat, dan cabang-cabangnya tumbuh dalam jumlah dan ukuran. Itu tidak lagi membutuhkan makanan bumi ilahi. Dewa Willow, saya masih memiliki 5 tetes mata air abadi di sini. Apakah kamu membutuhkannya? Dia merasa bahwa jika dia tidak memberikan pohon willow hadiah nyata, dia tidak akan merasa nyaman di dalam. Bagaimanapun, itu memberinya banyak hal dan sangat memperhatikan dalam memberinya bimbingan. Itu mendidiknya pada batas menerobos, dan menggunakan sejumlah besar energi untuk membawanya ke alam dewa kekosongan. Dia mengeluarkan wadah giok kecil, dan di dalamnya ada 5 ular kecil. Mereka terbuat dari cairan emas, dan mereka sedang melakukan gerakan menyentak, penuh dengan spiritualitas. Penduduk desa terkejut.
Berapa banyak surga yang menentang hal-hal yang didapat anak ini. Jelas bahwa cairan ilahi yang mengambil bentuk adalah hal yang sangat langka di dunia. Satu tetes sudah cukup bagiku. Dengan ini, akan lebih mudah untuk menghancurkan keilahian mata air abadi. Dewa Willow itu tenang saat berbicara, dan tidak melakukan gerakan apapun. Setetes cairan emas terbang keluar, dan ular kecil itu berubah menjadi kabut emas. Cahaya warna-warni bersinar terang saat cahaya keberuntungan melonjak. Mereka semua memasuki cabang yang lembut, mengubah sekumpulan daun keemasan. Sangat ajaib. Semua orang takut. Sangat bagus. Karakteristik abadi Immortal Spring ini sangat kuat. Dewa Willow menghela nafas dan berkata, si kecil tahu bahwa Dewa Willow benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Sekarang jauh lebih unggul dari sebelumnya, karena jika masih lemah, segala jenis objek spiritual akan berguna untuk itu. Saat ini sudah tidak perlu banyak lagi, dan bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk merebut peruntungan antara langit dan bumi. Dewa Willow, aku masih memiliki harta ilahi lainnya. Kali ini, si kecil mengeluarkan artefak giok yang menyimpan True Supreme Water. Dia sangat berhati-hati saat membuka kantong langit dan bumi, takut kantong itu akan lepas. True Supreme Water memancarkan cahaya dan terus mengalir. Ia ingin terbang, dan jika bukan karena kantong langit dan bumi memancarkan untaian cahaya yang menahannya, ia benar-benar akan lolos. Ini adalah True Supreme Water. Ketika obat ilahi sedang dibuat, atau ketika harta tertinggi dimurnikan, penggunaannya menjadi sangat luar biasa. Itu bisa digunakan sebagai dasar untuk penciptaan, dan nilainya mencengangkan, kata Dewa Willow. Setelah mendengar penjelasannya, seseorang benar-benar dapat melihat nilai dari True Supreme Water. Apa? Ini adalah True Supreme Water. Kepala desa Si Yun Feng terkejut. Kakek kepala, aku membawa pulang beberapa jin. Ada cukup untuk kami gunakan, dan aku akan memberikannya padamu sebentar lagi, kata si kecil. Ini bisa diukur dengan jin. Si Yun Feng menjadi sedikit bodoh. Saat membuat obat, hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membuatnya menjadi obat yang lebih berkualitas dan berharga. Setelah penduduk desa bertanya kepada kepala desa dan diberitahu tentang kelangkaan air ini, mereka semua menjadi tercengang. Dewa Willow, ini bisa dimakan. Aku sudah makan banyak jin. Orang kecil itu berbicara saat dia memberikannya kepada Dewa Willow. Ini bisa dimakan. Kepala klan terkejut. Kamu memakannya. Bahkan Dewa Willow tercengang. Sepertinya agak terpesona. Aku memakannya. Rasanya tidak enak, dan tidak mudah dicerna. Namun, karakteristik ilahi itu kuat. Si kecil mengangguk. Aneh. Baldi kedua bergumam dari belakang. Bahkan bisa mencerna True Supreme Water, apakah anak muda ini masih manusia? Itu terlalu biadab. Baik sekali. Sepertinya peningkatan Anda cukup signifikan. Selama periode singkat ini, kondisi Anda sudah stabil. Anda dapat bersiap untuk menerima pembaptisan Anda, kata Dewa Willow. Baik, si kecil membangkitkan semangatnya. Dia tidak pernah lupa bahwa Dewa Willow memberitahunya bahwa dia harus kembali sebelum berusia 12 tahun. Terlepas dari apakah itu ketika dia berusia 5 atau sekarang ketika dia berusia 10 tahun, efek dari pembaptisan ini sangat besar dan sangat penting. Dewa Willow tidak menerima air tertinggi yang sejati, tetapi malah menyuruhnya untuk menahannya. Setelah itu, dinyatakan bahwa perlu untuk memahami kedalaman abadi musim semi-abadi sebelum memasuki keadaan hening. Anak nakal Bao, apa kau menyerbu membersihkan sarang dewa atau semacamnya? Bagaimana bisa setiap benda yang kamu tarik lebih menantang surga daripada yang terakhir? Petik 2. Pihou, Huzi, bocah beringus, dan yang lainnya menjatuhkan diri. Yang mendorongnya ke sini, membuatnya berbicara tentang 2 tahun pengalamannya karena hal-hal ini terlalu mengejutkan. Kakek Chief,
Ini dari mata air abadi. 2 tetes ini untukmu. Petik 2. Setelah si kecil berjuang bebas, dia berdiri dan membagi sisa 4 tetes cairan emas menjadi 2. Dia memberikannya kepada si Yun Feng dan tetua lainnya, dan karena mereka tumbuh bertahun-tahun, kedua tetes ini dapat memungkinkan mereka untuk meningkatkan umur mereka. Kita semua menua secara alami, jadi kita tidak akan menyesal karena meninggal dengan damai. Kita tidak bisa menyia-nyiakan hal semacam ini. Para tetua semua menggelengkan kepala, merasa bahwa itu akan sia-sia jika mereka menggunakannya. Namun, si kecil dengan tegas menolak untuk mengambilnya kembali dan dengan tegas memberikannya. Kami akan menyerahkannya untuk anak-anak desa, kata kepala marga. Uap yang menguntungkan di Stony Village berputar-putar. Setiap batang pengobatan spiritual mengambil dan mengirimkan esensi dari matahari dan bulan, melepaskan bintik-bintik yang berkilau dan tembus cahaya. Itu membuat esensi spiritual di sini sangat kaya, mengubah tempat ini menjadi area bumi yang berharga. Si kecil menceritakan peristiwa yang terjadi selama 2 tahun ini ke desa-desa, dan sekelompok orang yang mendengarkan semuanya merasa terpesona. Mereka merasa terguncang sampai ke inti, ini hanyalah seorang anak kecil, namun dia mengalami begitu banyak selama 2 tahun ini. Sai, apa yang terjadi pada paviliun perbaikan surga sangat disayangkan. Sekolah besar kuno seperti itu dihancurkan hanya dengan satu kata. Seperti yang diharapkan, bahkan tradisi yang paling mulia pun bisa berakhir suatu hari nanti. Bulan memudar setelah purnama, dan matahari selalu bergeser di langit. Setelah mencapai puncak pasti ada penurunan. Aturan ini tidak akan pernah berubah. Kepala desa menghela nafas saat berbicara. Mata King Feng memerah. Pertempuran itu tidak berakhir terlalu lama, dan dia sering melihat kakak dan adik senior dalam mimpinya. Namun, semuanya telah dibunuh, jadi tidak mungkin untuk bertemu mereka lagi. Kehangatan dan kebahagiaan yang singkat itu menjadi bagian dari masa lalu seperti ini. Mereka akan tetap selamanya sebagai bagian dari ingatan mereka. Apa bedanya desa batu kita? Kami juga menolak dari keindahan kami sebelumnya. Awalnya, kami adalah klan nomor 1 negara batu, tapi sekarang apa yang tersisa? Bahkan jalan kultivasi kami telah rusak. Seorang penatua menghela nafas. Si kecil sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakek Chief, dalam perjalanan pulang, kami melihat beberapa gunung batu yang telah runtuh, dan kira-kira setengahnya tersapu. Mungkinkah beberapa musuh datang untuk menyerang?" Petik 2. Ketika masalah ini diangkat, ekspresi setiap orang berubah. Si Linghu berkata, "Setahun yang lalu, para bandit itu muncul lagi. Pemimpin mereka membawa artefak berharga yang sangat kuat, tetapi pada akhirnya mereka benar-benar dimusnahkan oleh Dewa Willow." Petik 2. Si kecil mengangguk. Hatinya segera merasa bersyukur bahwa Dewa Willow ada di sini. Jika tidak, penduduk desa pasti akan berakhir dalam situasi yang berbahaya. Mereka datang untuk gudang dewa tertinggi. Setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak menyerah, dan tampaknya telah membuat beberapa kemajuan sementara mereka terus merencanakan secara rahasia, kata kepala klan. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal ini. Dengan Dewa Willow di sini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi, jadi tidak ada yang tahu tentang lokasi ini. Kata si Fei Jiao. Matahari merah turun di balik pegunungan, dan cahaya matahari terbenam mematikan cakrawala dengan warna merah, menyebar ke desa. Semua rumah batu ditutupi lapisan kilau dewa seolah-olah itu adalah kuil kuno, memberi mereka semacam keindahan dunia lain. Di kejauhan, kuku menginjak tanah dan cahaya ilahi putih bersih berkedip-kedip. Sekelompok unicorn perak melesat ke sana, dan beberapa di antaranya memiliki anak laki-laki desa yang duduk di atasnya saat mereka berteriak.
Ini adalah pesta berburu, dan mereka telah kembali. Selama 2 tahun ini, unicorn sepenuhnya menerima penduduk desa, menjadi teman mereka dan tidak lagi menolak mereka. Ya, anak kecil. Anggota kelompok berburu semuanya masih muda. Mereka bergegas menghampiri dan langsung memeluknya dengan antusias. Di dalam unicorn, ada satu yang sangat besar, dan itu seperti naga surgawi saat berlari kencang. Itu berubah menjadi kobaran api perak saat mengelilingi si kecil, dan itu jelas sangat bahagia. Kulit putih kecil, kau menjadi binatang buas sejati. Simbol Anda telah terbentuk, terlebih lagi Anda sangat kuat sekarang. Anda telah berjalan di jalur evolusi. Orang kecil itu senang. Unicorn memiliki garis keturunan darah kuda surgawi kuno. Jika ia dapat terus berkembang dan sekali lagi menunjukkan kekuatan leluhurnya, maka ia akan dapat menginjak matahari dan bulan. Saat itu akan menjadi gunung tertinggi di antara gunung, kata Second Baldi. Matahari terbenam di bawah pegunungan, dan api unggun muncul. Semua penduduk desa berkumpul di tepi danau saat mereka menikmati pesta besar itu. Bibi, ini obat daging berharga yang kubawa. Di masa depan, jangan pikirkan burung telanjang itu lagi, rasanya tidak enak. Si kecil mengeluarkan keturunan, dan mereka seperti gunung kecil. Daging ini semuanya memancarkan cahaya warna-warni. Surga, ini semua adalah keturunan Archaik. Anak nakal bau, kamu benar-benar mampu sekarang. Setelah mendapatkan kemampuan baru, Anda bahkan dapat memburu hal-hal ini. Tanpa menyebut anak-anak, bahkan si Linghu dan orang-orang kuat itu tercengang. Orang-orang terguncang, tetapi mereka senang. Ini adalah keturunan Archaik. Mereka benar-benar obat yang hebat, dan selama mereka makan sedikit, orang-orang mereka pasti punya harapan untuk menerobos. Yang paling penting adalah jumlahnya 30-40. Jika mereka mengatakan ini kepada orang lain, siapa yang akan mempercayai mereka? Itu seperti cerita dari fantasi, dan benar-benar terlalu mengejutkan. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberikan hadiah kepada semua orang? Si kecil menggaruk kepalanya. Haha, ini benar-benar hadiah terbesar. Itu bisa memungkinkan kita menerobos, dan itu bisa memuaskan rasa lapar kita. Ini semua makanan lezat. Penduduk desa semuanya sangat senang. Berapa hari lagi tumpukan mangsa ini bertahan? Mereka semua adalah keturunan Archaik. Kualitas obat mereka luar biasa, dan mereka pasti tidak akan mudah dicerna seperti daging biasa. Ada 30 hingga 40 mangsa, dan mayoritas terbunuh di dalam Hundred Shattering Mountains. Itu termasuk berbagai makhluk yang menargetkan si kecil, dan ada juga bagian yang diperoleh selama insiden paviliun mending surga. Ini tentu saja merupakan pesta yang hidangannya dipilih oleh si kecil secara pribadi. Golden Winged Peng raksasa adalah hidangan utamanya, dan setelah direbus dengan jamur Lion's Mane, itu hanyalah kombinasi dari kelezatan dan obat yang luar biasa. Cahaya warna-warni keemasan dipancarkan secara konstan dari kuali hitam, dan itu sangat indah. Meskipun ada banyak penduduk desa, mereka tidak rakus seperti burung merah besar dan yang lainnya. Akibatnya, hanya sebagian besar daging Golden Winged Peng yang terpotong, dan tersisa cukup banyak. Bahkan jika penduduk desa mencoba untuk makan lebih banyak, mereka tidak akan dapat memurnikan energi inti. Ini seperti dongeng. Kami benar-benar bisa makan daging Golden Winged Peng. Selain ini, mereka tentu tidak bisa melewatkan sup tulang yang terbuat dari macan putih keturunan kuno. Ini semua adalah hidangan yang sangat langka. Adapun keturunan Archaik yang tersisa, itu terserah penduduk desa untuk memutuskan. Mereka dipanggang dengan santai di atas api unggun dan dimasak sampai memiliki kilau keemasan yang berminyak. Aroma daging menyerang lubang hidung mereka. Berbagai buah beri yang dipetik oleh penduduk desa juga ditata. Di depan api unggun,
mereka mengeluarkan aroma manis. Ada yang merah cerah, yang keemasan, mereka sangat memikat. Kakek kepala, Paman, saya membawa kembali anggur ilahi yang lebih besar. Untuk hari ini, jangan minum minuman lain itu. Orang kecil itu berkata kepada si Fei Jiao dan yang lainnya. Dia mengambil pohon kuno, dan batangnya sangat tebal. Dia membuka lubang pohon dan mengambil anggur dari dalam. Aromanya kaya, dan yang lainnya sudah mulai merasa mabuk setelah menciumnya dari kejauhan. Astaga, mungkinkah ini anggur setan kecil yang legendaris? Kelompok mata tetua segera berdiri tegak. Meskipun mereka bukan orang suci budidaya, orang biasa seperti mereka masih mendengar tentang anggur setan kecil. Itu karena ketenarannya terlalu besar, karena diseduh dari semua jenis obat spiritual. Itu berisi obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan anggur terbaik yang paling berharga. Paman, jangan minum terlalu banyak. Setiap kali, minumlah sedikit saja, atau Anda akan segera pingsan. Berdasarkan asumsi si kecil, bahkan penduduk desa yang memiliki kapasitas minuman keras terkuat akan runtuh setelah 2 cangkir. Cepat, bocah bau, cepat tuangkan anggurnya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekelompok pria kekar berteriak, bahkan Pihou, bocah beringus dan yang lainnya berkumpul di sekitar. Akhirnya ayah Ermeng tidak percaya dengan perkataan si kecil dan langsung menenggak secangkir. Dia pingsan di tempat, seperti tumpukan lumpur dan mulai mendengkur. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan terlihat jelas bahwa dia sedang tertidur lelap. Jelas sekali bahwa keuntungan yang dia terima sangat besar. Anggur ilahi mengubah tubuhnya, dan setiap inci dagingnya bersinar. Namun, dia tidak bisa menikmati kehebatan anggur itu. Ketika semua orang melihat ini, tidak ada dari mereka yang berani menyombongkan diri lagi. Mereka semua mulai menikmatinya satu teguk setiap kali. Bulan cerah, dan danau besar tampak jernih saat pantulan gemerlap ombak terungkap di bawah sinar bulan. Golden Winged Peng yang dimasak di tepi danau melonjak dengan cahaya warna-warni. Ada berbagai jenis keturunan yang dipanggang hingga mengilap dan keemasan. Tempat ini dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Aroma daging dan anggur ilahi bercampur menjadi satu, memabukkan orang-orang di sana. Dengan sangat cepat, ada orang yang menerobos. Mereka dengan cepat duduk di samping untuk bermeditasi dan menyesuaikan tubuh mereka. Pada kenyataannya, itu hampir seolah-olah mereka semua memancarkan cahaya. Kualitas obat dari obat-obatan daging keturunan archaik sangat bagus. Bersama dengan sedikit anggur iblis, mereka akan memuntahkan cahaya warna-warni segera setelah mereka membuka mulut untuk berbicara. Snot Baby, Husi, Ermeng dan yang lainnya, jangan sampai kamu mabuk dan lupa menerobos. Saya masih memiliki beberapa barang berharga di sini. Berhati-hatilah atau nanti Anda akan kehilangan bagian Anda. Petik 2. Saat ini, si kecil bertingkah murni dan sederhana, sama sekali tidak biadab. Dia memandang semua orang di sini dengan gembira, di tempat ini dia tidak perlu waspada dan waspada. Sikapnya yang kasar dan bermuka dua saat berada di dunia luar lenyap sama sekali. Kenapa aku merasa hanya di sini? Dia bertingkah seperti anak kecil. Baldi kedua berbisik dari jauh. Setelah kembali ke desa batu, si kecil sekali lagi berubah menjadi anak sederhana yang berperilaku baik. Tertawa sembarangan bersama sekelompok teman adalah sesuatu yang sangat biasa dan normal. Sepertinya tempat ini sangat penting baginya, atau dia tidak akan membawa begitu banyak obat dan barang berharga kembali. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika suatu hari tiba ketika desa ini tidak ada lagi. Burung merah besar berbicara sambil mabuk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.